Data BPS menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal 3 2025 ada di angka 5,04%. Terkait hal ini, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud menyebutkan jika Indonesia mengalami pertumbuhan 1,43% dibandingkan kuartal sebelumnya. Dirinya menyebutkan jika pertumbuhan ini dimotori oleh industri pengolahan, perdagangan, dan informasi komunikasi. Lalu, apa saja stimulus ekonomi yang paling efektif mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal akhir nanti? Ikuti pembahasannya dalam editorial review bersama ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad. Beralih ke berita Nusantara, Detik Sore akan melihat kembali jalannya prosesi pemakaman Raja Solo Pakubuwono XIII yang dilangsungkan hari ini di Makam Raja Imogiri. Ikuti laporan jurnalis Detik Jogja selengkapnya. Petang nanti, Detik Sore akan kehadiran Rocket Rockers. Ikon popang asal Bandung yang berdiri sejak 1999 itu berkolaborasi dengan solois Rizky Irmansyah untuk mengolah ulang rumit karya Langit Sore. Saksikan penampilan dan cerita di balik karya terbaru mereka hanya dalam segmen Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat hari Rabu. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai. Ini agak kebas-kebas gimana gitu ya musiknya. Nggak bisa balik lehernya. Kenapa kekunci stang, Kak? Faktor Kalau usia. kekunci stang tuh ke kiri biasanya nengoknya ya. Iya Stang nggak gua ke kanan tapi. Emang iya? Iya bisa kanan. Temen gua ada yang ke atas malah stangnya. Stang apa tuh? Transformers. Wow, Bumblebee kah? Bumblebee kah? Apa kabar Detiker sore ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, berbahagia, Amin. dan aman sentosa ya. Harusnya masih aman-aman aja sih. Masih tanggal muda ini tanggal 5. Masih awal bulan. Yo nih Apa? kita outfitnya kayak siap-siap mau kehujanan ya. Padahal hari ini Cukup cerah. cerah di luar. Cerah banget, cerah Iya. Bahkan kemarin kayak nggak jadi hujan. Gua kira bakalan hujan juga karena hari Senin gede banget kan hujannya. Kayaknya siklusnya gitu Zan, ntar seminggu hujan. Seminggu enggak. Selang-seling Sehari ya. makan, 2 hari nembak. Nembak apa? Nembak tuh ngutang ya. Oh, Kasbon. gua kira jadinya berburu gitu ya Bisa nembak jadi. keluar. Apa kabar Afif? Baik Iza, apa kabar? Baik, seru. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat-sehat ya. Betul. Karena bentar Tanggal- lagi udah mau Desember, udah mau tahun baru. Nah, Aduh. resolusi Eiza buat 2028 apa nih kira-kira? Lupa lama banget tiba-tiba langsung 2028. Padahal gue udah mau protes nanti aja gak sih? Resolusi masih ada sebulan lagi lah sampai bulan Desember gitu. Untuk mikirin resolusi ini udah 2028 aja. Tapi resolusi 2026 udah kesampaian belum? Resolusi 2026 maksudnya resolusi sepanjang 2025. Iya. Ada beberapa. Ada beberapa. Ada yang dikit lagi gitu. Kamu gimana so far? Karena kita tuh ngomongin soal resolusi tahun 2025 ini tuh pas kita siaran Sunset Talk di atas, inget gak? Oh, Waktu yang itu. tahun lalu ya? Iya, Oh, aku masih manifesting SMP itu. Masih tahun lalu. Gak apa-apa kalau mau disebut sebagai child labor ya di sini di bawah umur. Iya, kita ngomong masih di atas waktu itu Iya ya. kan? Gimana? Masih inget gak? 2025. Aku caleg gagal. Terus Kelihatan sih. ya ada beberapa lah, ada beberapa. Terguncangnya Iya, ya, iya. gagangnya ya. Banget. Iya ada berapa, iya bener ada beberapa yang kesampaian, ada beberapa yang enggak. Tapi ya semoga tahun depan lebih baik lagi sih. Oh baik, tapi ada yang masih bisa diusahakan nggak, kayak maksudnya dari resolusi itu kan masih ada waktu sebulan lebih lah, hampir 2 bulan juga Yang untuk diusahakan ya. Kayak misal naik gaji itu kan bukan kuasa aku ya. Iya, Itu susah buat diusahakan. benar. Mau seberapa keras kita Nah, berusaha, itu. tetap ada yang menentukan Nah, kan, itu ada dia, faktor lain gitu atau pihak lain Sampai juga. bersin. Terus. Terus Yang lainnya, misalnya kayak lebih sering olahraga, itu kan sebenarnya yang nentuin diri kita sendiri. sebenarnya kalau olahraga di awal-awal tahun gue semangat banget tuh. Oh, Lari oke. segala macam. Cuman kesini-kesini ya balik lagi karena mungkin banyak pekerjaan ya kan kalau kata Spiderman dengan kekuatan besar dengan kekuatan besar akan datang tanggung jawab besar. With ya great kan? power comes Comes great responsibility. responsibility gitu ya. Iya. Gak ada hubungannya sih tapi keren aja.
Tapi ini juga sebetulnya kita mau beralih dulu ya, bergeser ke Keraton Solo, Kerajaan Solo dan juga makam raja yang ada di Imogiri juga di Yogyakarta. Karena kita tahu juga bahwa hari ini dilaksanakan kirap gitu ya, prosesi pemakaman dari Pakubuwono Ya, 13 Raja Solo hari Pakubuwono ini. 13 hari Mhm, ini. mhm. Dan kita sudah terhubung langsung dengan Aji Geri Nepta, reporter Detik Jateng nih Za, yang sudah ada di acara proses pemakamannya. Selamat Langsung kita sore sapa Mas aja. Aji. Selamat sore Mas Aji. Selamat sore, Afif dan Aiza. Apa kabar, Halo. Fif? Baik Mas Aji, Mas Aji dulu temenku ini. Dulu, sekarang Dulu, udah enggak ya? sekarang masih koncoku iki. Konco. Piye kabare Mas Aji? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Mas Haji, sepertinya dari tadi pagi gitu ya, dari Solo maupun juga di Yogyakarta ini cukup disibukkan dengan adanya prosesi pemakaman ya, termasuk juga iring-iringan yang dilakukan dari Solo ke Yogyakarta juga karena semuanya dilakukan secara via darat juga. Mungkin boleh bercerita seperti apa kondisinya di sana, termasuk juga prosesinya yang tadi sudah selesai dilaksanakan dari tadi pagi itu apa aja Mas Aji? Oke, baik. Selamat sore, Detik. Selamat sore, Afif dan Aiza. Saat ini saya berada di makam Raja-Raja Mataram di Imogiri atau Pacimatam Imogiri Bantul. Jadi prosesi pemakaman Raja Keraton Solo ya, Raja Kasunanan Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 baru saja selesai dilaksanakan. Jadi kalau prosesi yang di Imogiri ini sebenarnya tidak terlalu banyak seperti di Solo. Kalau prosesi Solo mungkin saya kurang begitu paham karena itu di Solo ya. Saya dari pagi di Jogja atau di Imogiri ini. Tadi rombongan jenazah dibawa menggunakan ambulans ya. Itu tiba sekitar pukul 12.30 lah, setengah 1 siang. Diiringi sedikit gerimis hujan, kemudian peti jenazah diturunkan, ditempatkan gitu ya di atas tandu putih yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelahnya dilakukan prosesi serah terima dari keluarga Kasunanan Surakarta kepada Bupati Pacimatam Imogiri sebelum akhirnya dibawa ke atas menuju ke Masjid Pacimatam untuk disolatkan, lalu kembali ke atas. Baik, Mas Haji. Baik. Setelah masuk ke situ, itu sudah tidak boleh diperkenankan untuk diliput seperti itu. Ya. Oke, Mas siapa saja yang hadir di dalam acara prosesi pemakaman tersebut, Mas? Kalau hadir sebenarnya mayoritas memang dari keluarga Kasunanan Surakarta ya. Beberapa kendaraan tadi kelihatan tiba. Tapi kalau dari Keraton Jogja itu sebenarnya tidak ada. Jadi cuma dari Bupati dan abdi dalam yang ada di Pacimatam ini saja. Kemudian juga ratusan atau bahkan dari ribuan masyarakat yang juga ikut menghantarkan Raja Solo menuju ke pusat terakhir. Baik. Kemudian prosesinya apa saja Mas yang dilakukan, yang dilaksanakan juga pada hari ini? Yang di sini sebenarnya tidak terlalu banyak proses mungkin cuma satu, yaitu serah terima dari keluarga Kasunanan Surakarta ke Bupati Pacimatam Imogiri. Setelahnya sholat jenazah, kemudian langsung dibawa ke atas menuju ke kompleks makamnya Pakubuwono. Baik. Mas, ya pasti tentunya juga masyarakat baik masyarakat Solo juga ingin turut mengantarkan gitu ya
Pakubuwono 13 ke tempat peristirahatan terakhir, termasuk juga masyarakat Yogyakarta sendiri, masyarakat Bantul sendiri gitu. Seperti apa Mas, masyarakat yang ingin ikut melihat atau kondisi di sana, apakah ada pengamanan khusus atau mungkin juga sebetulnya masyarakat diperbolehkan gitu ya untuk melihat gitu sampai titik tertentu? Karena kan kita tahu Makam Imogiri ini kan salah satu destinasi wisata juga di Jogja ya. Mas Haji. Mas Haji. Ya, sebenarnya ada Baik. sedikit kendala teknis ya. Mhm. Walaupun itu tadi setahu gue Makam Imogiri itu kan salah satu destinasi wisata sejarah kan. Dan Betul. emang di sana ya kayak kita menyelami banget lah budaya-budaya Yogyakarta yang mana kan ternyata tadi kita juga ngobrol sama teman kita, produser kita orang Jogja juga kan dia bilang dulu tuh ada satu kerajaan tapi jadi pecah 4 Ya, begitu ya. Ada betul. Solo, ada Jogja dan lain-lain begitu. Dan mungkin juga Detikers juga yang kalau misalnya pernah ke Jogja gitu atau mampir ke Imogiri ini tempatnya adem deh, Za. Kelihatan Di juga Bantul kan. ya? Di Bantul ya, karena di Bantul. Bantul tuh selatan ya. Mana orang Jogja tadi? Pak, Bantul selatan kan, Pak? Itu Selatan. lebih dingin kan dia kan? Oh, panas, bukannya dingin ya? Bandung yang dingin bukan Bantul, Oh, Bandung. beda dul sama dung ya berarti ya. Kalau hujan dingin iya sih Gun, kalau panas kepanasan biasanya. Makanya kalau naik ke atas turun ke bawah Gun. Iya, Bawa Bantul panas, tapi ini kelihatan adem sih Pak. Imogiri itu tapi lebih Mungkin lebih lagi mendung juga karena Oh, lagi sebetulnya panas kemarin juga sempet ngobrol sama reporter Detik Jantung juga bahwa memang di sana juga cuacanya juga kadang-kadang turun hujan juga begitu. Tentunya juga salah satu hal yang menarik yang juga kita ingin tahu gitu ya bahwa tentunya lagi-lagi pasti banyak sekali yang ingin mengantarkan rajanya, sultannya untuk ke tempat peristirahatan terakhir gitu ya seperti yang terlihat juga di video gitu berarti kan sebetulnya ini dari Keraton Yogyakarta, dari Keraton Solo juga turut bergabung juga Datang. ya, dan ada prosesi-prosesi seperti kirab lah begitu ya, ada iring-iringan, ada iring-iringan lah yang dilakukan juga dari Solo sampai ke titik makamnya gitu dan termasuk juga ini satu komplek juga dengan pasti satu komplek ya dengan Pakubuwono 12 dan sebelum-sebelumnya maksudnya satu keluarga gitu. Jadi memang betul itu Za. Tadi setelah tadi juga Mas Haji juga sempat mention kan setelah turun dari ambulan, kemudian ada prosesi penyerahan dari pihak Keraton Solo melalui Betul. Senopati Lampah kepada penanggung jawab makam atau Bupati Pajimatan Imogiri. Kemudian dibawa ke Masjid Pajimatan untuk disolatkan dahulu. Setelah itu menggunakan keranda jenazah dibawa naik ke lokasi kedaton atau makam utama Pakubuwono 10. Nah setelah itu ternyata dibawa naik melewati hampir 500 anak tangga loh Za. Betul, Dan karena memang memang tadi tandu banyak orang ya. betul karena memang makam Raja Imogiri itu tengah-tengahnya banyak. Bahkan ini tuh kompleknya tuh terbagi-bagi lagi juga Iya, gitu ada loh. wilayah-wilayahnya ya? Nah, sepertinya sih karena ini memang makam raja gitu ya. Correct me if I'm wrong ya, Detikers, ya mestinya juga yang paling tinggi posisinya atau yang paling komplek yang paling jauh gitu ya, yang paling tinggi itu ya dari Tepat kerajaan juga sekali Za. gitu. Karena filosofinya yang melewati ratusan anak tangga itu ada filosofinya Za. Setiap raja yang wafat atau mangkat atau surut akan menuju alam baka. Tangga naik ke atas itu filosofinya dari bawah naik ke atas seperti di puncak gunung. Dan makam itu memang berada di atas area perbukitan yang juga dikenal sebagai Bukit Merak. Sedangkan jenazah raja yang mangkat wajib ditandu oleh abdi dalam atau orang yang dipersiapkan secara bergantian. Nah, Pakubuwono 13 ini dimakamkan di samping makam ayahnya, Yes. Pakubuwono 11 di komplek Kedaton Pakubuwono 10. Sebab pembangunan Kedaton untuk Pakubuwono 13 ternyata belum selesai dan ditarget baru rampung akhir tahun ini. Jika komplek yang nanti sudah selesai baru akan dipindahkan begitu. Dan lokasi yang baru itu berada di sebelah barat Kedaton Pakubuwono 10. Setiap kedaton itu berisi 3 raja. Oh, I see. Nah, Jadi ini ada di rame juga. komplek-komplek juga Iya. ya gitu. Iya. Menarik. Starnya di bawah ya. Oh, yang dari itu Pak, yang ada di situ tuh. Itu ya gerbang masuknya tuh yang warna biru itu ya. Gitu. Dan ini salah satu yang bikin gua bangga jadi orang Indonesia sih, karena kita punya banyak banget budaya, ya kan Za? Betul. Kita dulu punya ada kerajaan, ada kesultanan, terus ada
Ya sampai setiap wilayah kan beda-beda sendiri kan. Sampai Ternate Tidore itu ada sultan. Di Jawa ada banyak banget malah, ya kan. Benar, betul betul betul. Termasuk jadinya itu ya, maksudnya yang namanya budaya, yang namanya ya adat gitu ya, menempel dari lahir sampai ke diantarkannya juga ke liang lahat juga. Karena kan maksudnya pada saat lahir juga kan ada proses-prosesinya ya. Iya lagi, Ada iya, adat-adatnya iya. juga, tergantung mungkin lahir di mana atau keturunan mana, atau mungkin ada adat yang berlakunya apa gitu ya. Sampai ke meninggalnya juga ada adatnya Ada juga adatnya gitu. lagi. Jadi pasti ya mau apa tuh namanya? Memang identitasnya tuh menempel sama diri kita juga. Dan pasti ada filosofinya sih Detikers itu. Betul gitu. Mungkin nanti Detikers yang tinggalnya nggak jauh gitu ya dari Bantul atau Yogyakarta, atau mungkin berniat untuk ziarah ke makam para raja, mungkin harus dicek dulu ya, karena ini kan baru selesai juga prosesi hari Iya. ini. Bahkan mungkin juga sebenarnya yang tadi mau aku tanyakan adalah apakah ada prosesi Setelahnya. setelahnya gitu, Iya, apakah iya, di iya, hari iya. sampai ke hari ke-7, hari ke-10 atau mungkin sampai bulan tertentu gitu ya. Penasaran juga soal itunya, dan kapan sebetulnya masyarakat secara umum tuh kalau mau berziarah tuh kapan bisanya gitu. Karena biasanya kalau di hari-hari pertama atau hari-hari awal tuh belum boleh dulu ya. Iya, biasanya gitu. Biasanya gitu. Gitu. Pak, yang Jogja bagian adem tuh sebelah mana ya? Gue penasaran. Bangku tuh panas ya? Jogja Supermarket Kak yang Enggak, adem. Jogja tuh kayak ada yang adem deh, gue lupa. Ada Jogja, ada Gria. Iya. Mangunan. Di mana tuh? Ah. Oke. Oh, Hmm. Hmm. Gua Pindul tuh di mana Gua Pindul? Gunung Kidul nggak dingin juga? Itu pantai ya? Oh pantai, ya. Udah lama nggak ke Jogja soalnya. Iya, Lupa iya, gua, iya, lupa rasanya bakpia patok. Enggak, Jogja juga adem kok ya. Kalau balik ke kamar ke AC. Nginepnya di hotel yang ada AC-nya. Bisa, Adem. bisa. Ini kita kok. terhubung lagi sama Mas Haji nggak? Atau nanti atau gimana nih? Gun? Nggak ada. Pas naik ke atas tadi itu kebagi 3. 3 terus? Paling atas makamnya Sultan Agung. Terus? Komplek ke kiri. Pakubono, Solo. Jogja. Oh. Keraton Jogja, Kerajaan Jogja. Di tengah-tengah makam mana? Di tengah apa di bawah? Katanya ada juga makam yang sengaja ditaruh Iya, di yang pengkhianat. anak tangga Yang gitu. sengaja diinjek ya? Hah? Oh. Iya. Yang dibelah itu ya, biar Iya. diinjek-injek kan. Oh ya, Mas Haji. Halo Mas Haji. Selamat sore Mas Haji. Oh Mas Haji hilang lagi. Coba dicari di mana. Mungkin jatuh. Kita kadang Jangan Atau dong. kesalip. Atau mungkin karena tadi sebenarnya pada saat kita ngobrol sama Mas Haji juga ada tuh Oh yang yang masuk turun. pakai Iya. Tadi gue mau nanya itu pakai padahal. baju tradisional Pakai baju juga, adatnya. pakai baju adat juga. Jangan-jangan ikut Bisa iring-iringan, jadi. takut FOMO. Takut FOMO jadi ikut, kayak Mas mau kemana ikut. Iya makanya. Tapi ya udah dinantikan berarti kalau gitu update-nya juga bersama Iya. dengan Mas Haji. Di Detik Jateng ya pasti. Betul, seperti apa iring-iringan atau mungkin juga tradisi yang dilakukan ya selama masa berkabung juga dari Pakubuwono 13 di Solo dan Yogyakarta ya. Baik, habis ini kita beralih kemana dulu ya? Kita jalan-jalan ke yang lain dulu yuk. Kita mau. Oh Boleh, iya. ini nih, kemarin ada yang habis sidang. Mhm. Oh kemarin kan kemarin Oh, sidang, hari hari ini ini sidang putusan. putusannya. Ini Oke. hari ini putusan sidangnya juga. Yaitu adalah MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan ya, soal 5 anggota dewan yang tentunya juga cukup ramai ya dibicarakan di sosial media. Karena Yes. memang sepertinya juga beberapa hal yang akhirnya membuat netizen cukup
kesel gitu, gemes. heboh, gemes. Itu juga kan memang semuanya terungkap atau mungkin semuanya juga terekam di sosial media juga. Nah akhirnya ada 5 orang nih ya Detikers yang disidangkan juga gitu, yaitu adalah Ahmad Sahroni, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urba, Adis Kadir, dan udah itu ya 5. Itu aja. Itu dia ya. Dan putusannya Hmm. ini tuh setelah mendatangkan saksi-saksi dan juga ahli-ahli, ini cukup menarik loh Kak. Kemarin tuh aku sempat lihat juga bahwa saksi dan ahlinya juga cukup banyak yang dibawa. Salah satunya ada kriminolog, ada ahli apa tuh namanya, gerak-gerik Isyarat. itu. Bukan loh. Ini apa? Bahasa tubuh. Ya betul. Dan lain-lainnya juga ya. Nah, putusannya MKD memutuskan mengaktifkan kembali Adis Kadir sebagai anggota DPR RI karena Adis Kadir tidak melanggar kode etik. Tuh. Terus berdasarkan sidang juga MKD DPR memutuskan 1 anggota DPR dijatuhi sanksi nonaktif 3 bulan. Dan juga anggota lainnya ada sanksi 6 bulan. Nah, sanksi yang nonaktif 3 bulan itu adalah Nafa Urba. Sanksi nonaktif 4 bulan Eko Patrio. Sanksi nonaktif 6 bulan Ahmad Sahroni sebagai teradu 5 juga gitu. Sementara Uya Kuya diputuskan untuk diaktifkan kembali sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan ini dibacakan. Karena memang yang ya mereka ini kan rame saat kemarin demo itu kan, yang kita pas Agustus kemarin itu kan. Dan juga nggak salah Uya Kuya dia mengaku kalau videonya itu editan, inget gak Zah, yang apa gaji 3 juta apa gitu gue lupa kan. Ternyata itu video lama yang akhirnya dipotong-potong begitu kan. Tentu juga ini kita juga sebagai masyarakat itu Zah ya, sebagai netizen jangan cepat percaya juga sih apa yang terjadi di sosmed gitu kan. Karena emang bisa aja video lama lalu kemudian dipanas-panasin lagi begitu kan. Walaupun ya memang saat itu kondisinya kita semua lagi kesel begitu kan, apa aja salah, tapi ya langkah baiknya kita juga cukup bijak begitu, jangan termakan hoax. Dan yang pasti ya MKD juga telah melakukan sidang sebaik-baiknya sih begitu. Dan ini ada kabar gembira bagi kita semua nih Za, dan nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Oke. Kalau tadi soal OMTMC dulu ya udah. Gak apa-apa Kak, kalau emang udah di tengah-tengah kalimat selesain aja dulu. Enggak, Itu gue tuh emang gak ada mengharapkan kayak itu. gitu, karena kan Detikers gak bisa baca ini tulisannya apa. Iya, ya, abis ini yang TMC ya udah siap yuk gitu. Gue kayak oke, kata. Ya udah. Ini sebelum kita masuk ke pertumbuhan ekonomi, kita lihat dulu pertumbuhan perjalanan hari ini yang ada di Jakarta. Pertumbuhan perjalanan ya. Coba kita cek seperti apa kondisi lalu lintas hari ini bersama dengan Siapa kita hari ini? Ibda Syahara. Ibda Syahara. Selamat sore Ibda Syahara. Belum terdengar Belum Ibda terdengar Syahara suara Ibda suaranya. Syahara. Belum nih. Ibda Syahara. Belum ada suara. Oh, coba Nah. diaktifin dari sini mungkin ya. Top. Sudah. Sudah. Aman. Aman banget. Kayaknya Ibda Syahara cukup ini ya, terik ya Cukup sore hari terik, ini ya. iya. Ibda Benar, ini hampir nggak bisa melek sih. Iya, Ya soalnya aku ampun. tadi lihat kayak cukup Iya. memicingkan mata gitu ya, seterik itu kah sore hari ini. Padahal kayaknya udah banyak juga yang siap-siap kalau hujan tuh kayak udah tahu gitu bakal hujan. Ternyata terik banget sore hari Iya, ini ya. masa Ibda Syahara di Gunung Sahara kan panas banget jadinya. Nggak ada yang jualan kalau di sana ya. Repot Baiklah, kalau mau silakan jajan. laporannya Ibda Syahara. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore. Detikers dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Jalan Dewi Sartika yang mana untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini menjelang jam pulang perkantoran tampak memang sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan dari berbagai arahnya. Terkhusus untuk arus lalu lintas dari arah Cililitan, maksud kami dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Cawang ataupun Halim pada sore hari ini juga terpantau sudah cukup ramai. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar tetap bersabar saat menggantikan kendaraan dan tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menurunkan penumpang di seberang tempat. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cawang ataupun Halim yang akan menuju ke arah PGC Cililitan pada sore hari ini juga terpantau sudah cukup ramai.
Kami himbau bagi Anda para pengendara, khususnya roda 2, agar terus selalu menggunakan helm yang bersandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi. Sementara di Tikar, untuk arus lalu lintas dari arah Kalibata yang hendak berbelok ke kanan menuju ke arah PGC Cililitan pada sore hari ini terpantau ramai, namun masih terbilang lancar. Hal yang sama juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang ataupun Halim pada saat ini juga terpantau ramai lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap melakukan hak berjalan kaki. Kemudian di Tikar, kami dari pihak kepolisian mengingatkan kembali kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 mengingat kondisi curah hujan yang kurang menentu pada saat ini, agar untuk selalu berjaga-jaga dengan membawa jas hujan namun dengan tidak bermodalkan ponco demi keselamatan diri Anda pribadi. Dan juga Detikers, kami tak lupa juga menghimbau bagi Anda para pengendara khususnya roda 4 agar untuk selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di Citizen Martus 669 ataupun SMS Center 9119. Stop pelanggaran, silakan. Selamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib dan selamat presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silakan. Baik, terima kasih Ibda Syara atas laporannya. Dan mudah-mudahan hari ini Terima cerah ceria kasih. terus juga ya. Biar Iya. biasanya kecenderungan lalu lintas tuh lebih chill kalau udaranya juga Cerah. cerah Gak gitu hujan, ya. gak macet, Betul. gak banjir. Benar. Baik. Terima kasih Terima banyak kasih Ibda banyak. Syara atas laporannya. Selamat bertugas, salam presisi. Terima kasih. Ibda Syara sampai begini-begini. Iya, saking Silau silau, banget. men. Maksud gue emang pesona gue kayak gitu banget gak ya? Oh, gara-gara kamu ya? Enggak, pesona Indonesia kebetulan. Oh, aduh, pariwisata lu. Kenapa nggak pakai kacamata hitam ya? Kayaknya Boleh gak sih? Kan kayak ada merek boleh-boleh aja polis. sih. Iya. Jadi Takutnya mantul Polo karena kan lagi pakai siaran itu. kan. Kalau kaca spion gak enak kelihatannya di belakang. ya, kelihatan. jangan dong. Nanti abis ini kita ngomongin juga soal pertumbuhan Indonesia. Seperti apa sih? Pertumbuhan pokoknya? ekonomi. Oh iya benar. Pertumbuhan Indonesia berarti kita tumbuh ke atas dong. Gak apa-apa, yang penting gak ke samping. Wow. Oke Detikers, jangan kemana-mana, kita break dulu. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. We'll be right back. Ahai. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Ada breaking news nih katanya. Iya, tadi pagi sebenarnya Za, ini pesawat kargo UPS alias United Parcel Service jatuh di Kentucky, Amerika Serikat, yang mana 3 orang tewas dan 11 lainnya terluka. Jadi pesawat ini setelah lepas landas dari Bandara Internasional Louisville di Kentucky, Amerika Serikat, kemudian jatuh dan meledak hingga terbakar. Dilansir dari AFP, dari Detik News, Detikers, kepulan asap hitam tebal membumbung usai pesawat itu jatuh. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA mengatakan pesawat McDonnell Douglas MD-11 berangkat menuju Hawaii. Pesawat itu jatuh sekitar pukul 17.15 waktu setempat. Yang mana Louisville ini berfungsi sebagai hub udara utama UPS di Amerika Serikat. Dan raksasa pengiriman paket ini terbang ke lebih dari 200 negara melalui hampir 2.000 penerbangan setiap hari dengan armada sebanyak 516 pesawat. Wow. Menteri Perhubungan AS Sendavi mengatakan kecelakaan itu memilukan. Dia juga mendoakan para awak pesawat dan masyarakat yang tertimpa bencana tersebut, begitu loh. Dan dalam laporan terbaru itu tadi 11 orang luka dan juga 3 orang lainnya tewas. Ini sebetulnya juga cukup ini ya, kayak cukup sering juga kita mendengar adanya kecelakaan Aduh, aviation ngeri gitu ya, kecelakaan pesawat udara, baik itu yang kargo, baik itu yang pesawat penumpang, Ya, komersil. yang komersil juga gitu ya, dari Amerika gitu Iya. ya. Kayaknya di awal sampai pertengahan tahun tuh cukup ada beberapa kejadian tuh yang Iya, iya. cukup beruntun gitu ya. Walaupun ada di antaranya juga yang memang kecelakaan pesawatnya tuh berupa tergelincir di landasan gitu ya, yang tidak mengakibatkan adanya korban Korban jiwa, jiwa. tapi tetap aja cukup sering juga nih gitu ya pesawat dari negara pemansam ini ya, Iya. yang ada kecelakaan gitu. Mungkin karena penerbangannya memang jauh lebih banyak sih ya dibandingkan Iya. dengan kita kayaknya Iya. ya. Karena gede banget Amerika itu kan. Betul, jadi mungkin juga ya mungkin berbanding lurus aja gitu, semakin banyak armadanya, semakin banyak juga pesawatnya atau ya pesawatnya, jadi
makin banyak juga gitu ya. Mhm. Baiklah, turut berduka cita juga, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga bisa tabah juga ya. Amin, Ini amin, amin. lumayan besar juga ya, Mhm. apa tuh, si Pesawatnya. ininya, Ledakannya tadi ya, gitu. iya, iya. Tadi lihat asapnya tuh cukup membumbung Tinggi. tinggi juga ya. Kita beralih ke masih sih sebetulnya ya, transportasi, tapi kali ini adalah transportasi darat di Indonesia. Hmm. Kalau mungkin juga sebetulnya polemik soal wus. Wush. Yes. Oh, Eh. tutut. Enggak, udah dibikin Kak, enggak, ini I didn't make it up, emang beneran gitu wus, Iya, yes iya, ya. Tutut sendiri. Si Wush ini gitu ada wacana juga, walaupun sebetulnya dengan polemik yang masih cukup Iya. ramai dibicarakan sama warganet juga, tapi ada wacana bahwa KCIC atau Wush ini akan diperpanjang rutenya ya, nggak cuma sampai Surabaya aja, justru presiden kita pengen sampai ke Banyuwangi. Wow. Katanya KCIC siap dukung penuh pembangunan kereta cepat sampai Banyuwangi katanya, biar bisa meningkatkan juga produktivitas, bisa meningkatkan juga pariwisata yang ada di sana juga gitu. Disambut juga sebetulnya sama Wakil Ketua DPR Saan Mustofa ya, yang katanya juga cukup mendukung ide ini. Katanya ide cukup baik juga, dan Pak Presiden sudah memperhitungkan soal pendanaannya gitu. Ya, kita nantikan aja seperti apa ya wacana ini, apakah akan segera terlaksana, karena memang juga nggak disebutkan bahwa akan ada target Iya, gitu iya, ya. itu dia, Harus iya. pembangunannya tuh sampai kapan, atau mau di tahun kapan gitu ya si Iya. KCIC ini, sampai Surabaya ataupun juga sampai Banyuwangi gitu. Sama pembiayaannya juga tuh Za, yang sempat masih jadi pertanyaan, karena kan kayak Wus ini kan katanya Pak Prabowo jangan khawatir nanti saya bayar utangnya kan. Tapi ternyata pakai APBD. Nah itu padahal sebelumnya Menku Pak Purbaya bilangnya nggak mau APBN pakai apa APBD? APBN, sorry nggak pakai APBN begitu kan. Tapi ya patut dinanti, dan juga menurut gue ini kayaknya nggak dalam waktu dekat sih. Karena Iya. Banyuwangi jauh banget loh Za. Bener, Iya kan? cukup panjang ya. Cukup panjang banget. Hampir Pulau Jawa. ujung Jawa, betul. Timur ke barat, selatan ke utara. Tak juga aku apa? Aku temukan. Gitu. Nah soal kereta-keretaan juga nih Za, ini juga ada kabar gembira khususnya bagi para petani. Apa Gun? Jangan apa? Apa? Oh jangan nyanyiin, katanya kasihan kayak Iza. Takut joget ya Gun? Pakai teh joget. Nah kalau ini kereta khusus petani ya Iza, yang mana dapat subsidi 60%. Oh. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto Nice. memastikan ongkos kereta khusus petani dan pedagang disubsidi hingga 60%. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyorot kondisi keuangan negara yang kemudian menyinggung soal polemik utang kereta cepat TUS. Ada hubungannya juga sih sedikit ya kan. Betul. Dia berharap polemik serupa tak menerpa kereta khusus petani dan pedagang. Lazarus mengaku belum mendapat gambaran secara utuh mengenai kereta khusus petani dan pedagang, dan dia juga belum mendapatkan informasi apapun dari Kementerian Perhubungan. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya ia mendukung ide bagus ini. Kedepannya Komisi 5 akan menggelar rapat dengan Kementerian Perhubungan mengenai detail-detail kereta khusus petani dan pedagang, dan juga kemudian akan dibahas lebih lanjut lah. Tapi yang pasti kereta khusus ini kalau misalnya pada petani dapat subsidi 60%, semoga harga-harganya juga nanti bisa turun. Iya kan? Karena kan subsidi petaninya. Petani misalnya bawa bahan-bahan misal dari kota Kak, mana tapi kemana, nggak tapi susah ke sih. itu Kak. Ya, tapi seenggaknya menyehatkan ekonomi kita lah. Betul, mudah-mudahan Menyehatkan. meningkatkan produktivitas juga para petani gitu ya. Karena kan ini sebenarnya menambah armada baru juga untuk para pedagang. Beda nih posisinya. Jadi tadi kalau ada gambarnya juga, kalau kereta pedagang tuh duduknya tuh hadap-hadapan. Beda sama abis gitu si pintunya tuh dibuka lebih lebar juga, jadi memudahkan para petani Barang-barang untuk ya? bawa barang gitu. Nah ini sebetulnya juga Pak Prabowo katanya udah pernah ngecek juga ya, udah memeriksa kereta khusus petani dan pedagang saat berada di stasiun Manggarai katanya, karena kan kemarin juga habis Iya, mengesahkan ya. kunjungan ke Tanah Abang itu. Brotherland. mengesahkan stasiun Tanah Abang gitu. Tapi kemarin Pak Prabowo sayangnya nggak cobain pasti ini ya, jam sibuk. Iya Iya kan, yang kayak film Abrinan Jaya rame. bener. Tapi zombinya orang.
Benar. Harusnya dikasih lihat juga ya, biar tahu bahwa sebetulnya kebutuhan masyarakat soal transportasi juga cukup tinggi gitu Banget, Za. ya. Karena kan yang berdagang di Tanah Abang sebetulnya nggak cuman dari Jakarta aja. Setuju gue. Iya. Gitu. Iya, Terus iya. kemudian di pasar-pasar tradisional lainnya juga sebetulnya juga mungkin pemasoknya atau mereka mau berdagang ke daerah lain juga lebih mudah nih kalau ada si kereta ini khusus pedagang juga gitu. Biar enggak apa ya, biar yang mau berangkat ngantor nyaman juga gitu ya karena tidak mesti berebut sama yang mau berdagang walaupun sebenarnya yang berdagang way much earlier sih. Lebih subuh lagi gitu ya. Pasti. Tapi yang berangkat rumahnya aja juga lebih subuh juga. Yang lebih jauh lagi gitu kan. Tapi emang isu transportasi belakangan ini ada juga nih Za, yang soal Transjakarta mau naik dari 3.500 ya kan wacana, masih wacana The Tickers ya. Bener. Cuman gue ngerasa ya walaupun belum pernah naik setelah 20 tahun ya. Tapi kan kebanyakan orang-orang tuh naik transportasi umum biar Murah. murce. Iya kan biar murah gitu. Jadi orang transportasi umum biar murah, ongkosnya bisa lebih hemat. Dan ya akhirnya ya semua jalannya jadi gak macet. Betul. Mengurangi emisi karbon. Betul, Wah gue go mengurangi. green banget anaknya. Biar Go mengurangi green. emisi karbon justru ya kan. Iya bener, dibuat lebih nyaman gitu kan ya. Atau mungkin juga untuk rute-rute tertentu kayaknya memang perlu ditambahin di jam-jam tertentu Nah, gitu iya. kan. Karena Armada. sebenarnya opsinya karena sebenarnya adalah problematikanya kenapa mungkin enggak kenapa masih banyak yang pakai kendaraan pribadi atau mungkin pakai ya opsinya adalah Ojek online. misalnya atau mungkin juga kendaraan lainnya juga ya karena mungkin males nunggunya, ngantrinya mengular, Mengular, ya. atau juga sebetulnya secara jadwal juga enggak ini ya belum bisa dipastiin gitu ya akan datang berapa lama lagi jadinya kayak such a waste of time aja gitu untuk nunggu makanya mungkin belum banyak yang semangat untuk naik transportasi online transportasi online Umum. Transum. Transportasi potong umum. dulu gue jadi bingung Iya. lagi lelet nih hari ini lanjutin Nggak, tapi Iza gak tiba-tiba tidur kan? enggak kok. Dulu kan lu pernah Za. Yang tiba-tiba lu begini. Gitu. Bukan tidur itu kayak shutdown kayak gitu maksud gue. Aiti mana Aiti? Nah The Tickers kita juga. Nah itu udah. Ya. Enggak jadi. Udah. Ini juga soal, tadi kita Eza juga sempat ngebahas nih soal pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga The Tickers. Yang mana nanti kita akan membahas ini lebih lengkap di Indonesia editorial review ya. Tapi ini kita kasih sedikit bocoran aja The Tickers, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ternyata menurut laporan dari BPS, Badan Pusat Statistik, mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 ini tumbuh 5,04% secara year on year. Yoi. Jika dibandingkan kuartal sebelumnya 1,43%. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi nasional akan di atas 5,5% di kuartal 4 2025. Pertumbuhan itu didukung oleh stimulus yang digelontorkan pemerintah sebesar 34,4 triliun. Untuk 2025 Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebesar 5,2%. Sementara Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 dan 4 akan lebih tinggi dibanding kuartal 2. Di mana pada kuartal 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12%. Jadi intinya sebetulnya banyak ekonom yang meleset ya perkiraannya gitu ya. Banyak Dikira banget. akan naik atau mungkin sebetulnya juga ada perakiraan yang ternyata hasilnya cukup berbeda juga dengan laporan kuartal 3 ini gitu. 5,4% di kuartal 3 setelah sebelumnya di kuartal 2 5,12%. Logically turun ya sebenarnya. Turun, ya. Tapi ternyata dalam laporannya tuh ada hal-hal lain lah ya. Katanya justru sebetulnya ada pertumbuhan-pertumbuhan lainnya juga yang kita mesti bedah lagi. Yang nanti akan kita obrolin juga di editorial review. Gitu. Yang mana sebenarnya kalau bagi masyarakat biasa sih ya Zah ya. Menurut ya banyak lah teman-teman gue juga yang ngerasa ekonomi kita tumbuh tapi kok kita gini-gini aja ya. Ya kan. Nah ini kalau The Tickers kan ada namanya ekonomi mikro, ada makro kan. Nah gue taunya sampai situ doang. Ya pokoknya ada banyak hitungannya lah Zah gitu kan. Di mana ada juga stimulus kan yang bantuan kayak misalnya waktu itu diskon tarif listrik begitu kan. Terus juga nanti mungkin Nataru
tiket kereta api sama Betul. pesawat biasanya ya Betul. kan, yang Belum mana lagi juga pada banyak yang year end sale. Nah, itu dia. Pada belanja akhir tahun juga. yang mana itu nanti emang di dalam ilmu ekonomi banyak tadi itu juga bilang banyak banget poin-poinnya begitu kan. Jadi ya memang ya setidaknya ya kita tentu berharap ekonomi Indonesia sih baik-baik saja begitu Detikers. Betul, dan tetap meningkat juga. Nanti kita bedah ya sebetulnya juga dari Pakar. bagian bukan. Dari bagian mana tuh? Iya, maksudnya dari industri manakah yang mungkin paling melejit kah, atau mungkin karena investasi kah gitu kah maksud aku. Oh, Yang sama akhirnya bisa membuat angkanya menjadi 5,04%. 4%. Sama nanti kita juga ada market review sama Mas Revo, itu juga bisa ntar kita kulik-kulik kali Iza ya. Iya. Secara IHSG juga makin kan udah nembus all time high-nya, terus juga udah menembus di angka 8 ribuan. Yang mana sih katanya kalau IHSG-nya tinggi ya salah satu bukti juga kalau ekonomi kita tuh baik-baik saja begitu. Betul. Dan apakah mungkin ada yang mau launch lagi saham-saham baru lagi juga di akhir tahun? Kan IPO. IPO di akhir tahun mungkin. Ada sih beberapa katanya. Betul. Nanti kita habis ini bahas ya. Bahasnya habis Oke. ini kita. Jangan kemana-mana dulu, kita break dulu ya. Tetap di Detik Sore Detikers, Ini nggak cuma cuma hore-hore. Sentimen. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, detak Semangat. dong des. Semangat banget. Apa Lah sih iya hari ini ngomongin dong. IHSG? Hari ini IHSG menembus 8.318,53 Za. Kelihatan vibe abis nyerok-nyerok kemarin ya. 0,93%. Lagi Portofolionya ini mah udah harus diawasi sama ini ya, Iya. pajak ya. jangan usah disebut 2 miliar Za. Oh, wow. Nanti keren. Detikers kita Amin ya Allah. Kita Amin. langsung saja, kita sudah bersama Mas Revo dari Mega Sekuritas. Selamat sore Mas Revo. Selamat sore. Ini Mas menarik ya minggu ini ya Mas Revo. Pastinya lah, pasti terus. Walaupun di belakang sebenarnya Detikers ini belum update yang terbaru terupdate, ya. betul. Sampai Yes, 100. yes. Ini 8.300 dan Iza kalau melihat ini dia langsung naik ke atas gitu kan. Set ya kan. Di akhir hari ini Di ya. akhir hari ini Di tiba-tiba penghujung naik. hari maksudnya. Set biasanya kan ke bawah. Sekarang tapi ke atas. Kira-kira Mas Revo, ada apa dengan cinta? Enggak, ada apa dengan IHSG hari ini Mas? Ya, jadi yang menarik di hari ini tuh kita harus tahu juga apa sih yang ada pengumuman apa sih hari ini kan gitu ya. Benar. Dan kalau kita perhatikan tadi pagi itu sekitar mungkin jam 11 mungkin ya kurang lebih. Itu ada rilis dari Badan Pusat Statistik ya, BPS menyampaikan soal GDP growth kita Yes. gitu ya. Nah, ternyata GDP growth kita tuh tumbuh 5,04% year on year, yang mana secara konsensus tuh kurang lebih di sekitar angka 5% gitu ya. Bahkan dari MCS sendiri itu di sekitar angka 4,9%, jadi above dari our prediction dan above dari konsensus Bloomberg sendiri. Jadi 5,04 tuh udah above lah gitu, udah tinggi sekali gitu ya. Nah, biasanya kalau memang ada GDP growth yang above dari konsensus itu biasanya financial market juga cenderung mengalami kenaikan gitu ya. Jadi
Lebih ke situ sih, itu yang mempengaruhi. Kalau kita perhatikan memang ada beberapa hal-hal lain lagi. Contoh di kemarin itu ada rilis data dari SP Global soal PMI manufaktur. Artinya apa? PMI manufaktur itu intinya adalah aktivitas manufaktur kita di tanah air itu seperti apa. Dan kalau kita lihat data terakhirnya itu ternyata ekspansi. Artinya kondisi aktivitas manufaktur di dalam negeri kita itu sedang berkembang nih, lagi bagus-bagusnya lah gitu. Di angka 51, berapa gitu, saya agak lupa. Dari sebelumnya sekitar angka 50,4. Jadi manufakturnya naik, aktivitinya, kemudian juga GDP growth-nya Q3 kita ternyata above dari konsensus Bloomberg. Ini akhirnya menjadi driver ya, main driver kita akhirnya ISG rebound nih. Makanya kita perhatikan sesi 1 kan sebenarnya kita turun nih ISG. Sempat agak mengalami penurunan atau depresiasi, tapi karena usai GDP growth kita ternyata rilis above dari konsensus Bloomberg, kemudian dia akhirnya melesat signifikan. Jadi itu sih menjadi yang salah satu indikatornya ya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yang memang dia mencatatkan kinerja yang bagus di 9 Man 2025-nya secara year on year itu juga mengalami kenaikan. Contoh apa? Kayak kita perhatikan kayak Goto misalkan gitu, itu ada mengalami kenaikan juga oke banget. Sebenarnya masih rugi, sebenarnya 9M dulu masih rugi, tapi udah jauh lebih membaik lah, ruginya menyusut gitu dibandingkan 9M24 kayak gitu. Nah, itu akhirnya kan hari ini juga naiknya 62, 63 gitu ya, naiknya cukup lumayan juga kayak gitu sih. Iya, kemarin Goto sempat ini juga ya, sempat jadi obrolan juga kayak Sorotan, betul. akhirnya Goto apa sebutannya ya, ngambil cuan juga gitu. Di Q3-nya laba bersih sebelum pajak atau pre-tax ya, profit sebelum tax atau pre-tax itu sekitar 60 atau 62 miliar rupiah, saya agak lupa. Itu I see. akhirnya sepanjang sejarah dia rugi, ternyata di Q3 profit before tax-nya itu ternyata sudah terjadi gitu, udah nggak rugi lagi. Dan akhirnya dari pihak manajemen ini yang saya baca juga ternyata menaikkan dari sisi EBITDA-nya sendiri. Awalnya target EBITDA itu sekitar 1,2 sampai 1,4 kurang lebih. Nanti bisa dicek lagi, itu dinaikkan ke sekitar angka 1,8 sampai 1,9 triliun rupiah. Jadi naik nih. Artinya apa? Artinya kalau EBITDA dari manajemen itu memperkirakan naik dari sebelumnya, artinya manajemen melihat ini bertumbuh nih perusahaan gitu. Sudah mulai tadi Q3 sudah mulai agak profit kayak gitu-gitu. Jadi di targetnya itu dinaikin lagi dari yang sebelumnya kayak gitu. I see. Menarik. Sama Mas Revo pernah bilang begini, Za, kalau misalnya ISG yang turun belum bisa jadi lebih turun lagi. Betul. Kalau misalnya naik bisa aja ntar dia naik lagi. Betul. Apakah sekarang 8.300 itu bisa naik lagi ke atas, Mas? Sama apakah masyarakat juga mungkin detikers yang baru pengen coba nabung saham, apakah ini sudah telat keretanya begitu, Mas? Atau kita naik kurs aja biar cepet? Waduh. Karena lagi banyak ngomongin Kalau push ya push hari ya. ini ya. Terus hot banget ya. Iya nih. Sangat-sangat hot. Kalau sekarang saya ngeliat ini kan 8.300-an dan kalau lihat highest point-nya itu di tanggal 27 Oktober secara intraday itu sempat 8.350 sekian lah gitu. Jadi masih ada ruang untuk naik lagi. Kalau kita perhatikan ini potensinya untuk naik lagi masih cukup gede nih kalau kita ngelihat ya. Jadi probability mungkin di atas 50-60% itu masih cukup besar. Mengingat kita bicara dari foreign flow-nya sendiri, investor asing itu masih mencatatkan net foreign flow yang cukup besar gitu ya. Bahkan ini kita lihat 1 minggu terakhir saja di regular market 4,3 T, di all market 7 T. Jadi dan juga kalau kita perhatikan di bulan Oktober itu seingat saya mungkin sekitar lebih belasan triliun rupiah foreign flow-nya yang masuk ke kita, mungkin sekitar angka 12 triliun di bulan Oktober ya, net foreign inflow-nya. Jadi memang foreign belakangan ini naik masuk ke kita cukup besar, khususnya di saham perbankan. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi sebenarnya saham perbankannya yang BCA-nya ya khususnya, karena BCA-nya itu kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir tuh di bulan Oktober itu triliunan lah masuknya gitu ya. Dia bikin apa sampai akhirnya banyak yang masuk ke sana foreign? Secara LK-nya dia mungkin salah satu yang better dibandingkan yang kan di bank plat merah lainnya, di bank himbara lainnya, di compare ke yang 3 lainnya ini BCA itu yang masih cukup perform lah gitu dari sisi net profit dan juga revenue-nya secara year on year. Jadi itu yang mungkin dilihat investor juga agak tertarik lah untuk masuk ke sana. Jadi foreign banyak masuk ke sana juga. Kalau kita perhatikan memang karena foreign-nya juga masuknya deras, kemudian juga tadi GDP growth kita above konsensus, dan juga jangan lupa juga di Q4 itu Pak Purbaya dari sisi pemerintah ya Menko itu menyampaikan bisa menyentuh angka 5,5% GDP growth kita. Jadi artinya optimisme dari government itu tinggi sekali nih untuk GDP kita. Kalau GDP kita naik signifikan, otomatis financial market juga akan mengikuti juga, naik juga. Dan ini juga ada informasi, Pak Purbaya menyampaikan bahwa target kita akhir tahun 9.000. Iya, ISG kan. Yes. Sekali. Itu targetnya. Akhir tahun, Akhir which tahun is tuh bisa di adalah 9.000. beberapa bulan lagi, beberapa minggu lagi gitu ya. Iya, 2 bulan lah kita anggap lah gitu, sekarang November awal, 2 bulan lah gitu, 2 bulan menyentuh angka 9.000. Jadi dengan sebelumnya kalau kita ingat ketika Pak
Prabowo ya pidato terus sebelumnya itu ada targetnya di 8.000 kalau saya Iya, nggak salah pas ingat. 17-an. Terus pas pidato Mm-mm. nyentuh angka tersebut kan, dan sekarang target 9.000 nih, dan menurut Pak Purbaya dan ya tim lah gitu ya, itu nggak cukup sulit juga karena mengingat ya banking kita juga sudah cukup murah sehingga itu bisa menjadi daya tarik untuk investor asing bisa masuk ke saham-saham banks. Kemudian juga ya mungkin ada ditahan juga ya oleh saham-saham kayak saham-saham konglo, mungkin juga akan menjadi buffer juga untuk bisa akhirnya ISG bertahan di ya 8.000-an, kemudian mungkin nanti akan mendekati almost 9,000 kayak gitu sih. Berarti sekarang telat nggak Mas kalau kita Kalau untuk masuk sekarang? Iya, masuk sekarang. Telat atau gimana nih? Kalau untuk bank saya rasa masih cukup murah sebetulnya. Untuk bank, even dia sudah naik cukup signifikan, mungkin masih cukup murah lah. Tapi kalau untuk kayak saham-saham kayak consumer, khususnya untuk rokok nih, karena saham-saham rokok itu 1 bulan terakhir tuh naiknya cukup lumayan banget ya. Iya. Kita GGRM, HMSP, Wismilak, WIM itu juga naiknya signifikan, dan juga ITIC, ITIC itu juga naiknya signifikan dari 4 saham ini. Karena memang soal cukai rokok itu ya. Jadi cukai rokok katanya tahun depan tuh nggak naik. Nah itu yang sementara biasanya kan dia naik tiap tahun, terus ternyata di tahun depan kata Pak Purbaya itu menyampaikan kemungkinan tidak akan naik. Itu yang akhirnya membuat melesat lah saham-saham rokok ini. Kalau kita mau masuk saham rokok sekarang, Padahal memang kemarin agak-agak sempet- telat. Iya, kemarin di awal tahun tuh merah mulu ya. Merah terus, bahkan mungkin ya 2 bulan lalu mungkin masih merah lah itu ya, masih bearish banget. Terus sekarang udah mulai candle hijau yang tebel, yang panjang-panjang tuh udah mulai muncul. Jadi kalau mau masuk sekarang udah agak telat kalau untuk saham-saham rokok. Tapi saham bank saya rasa masih agak cukup murah ya. Secara kalau kita bicara soal rata-rata PBV 5 tahun terakhir, sekarang itu mungkin masih di sekitar -1 standard deviation. Jadi sebenarnya secara price to book value-nya masih cukup agak-agak murah lah gitu. Tapi kalau kayak saham-saham konglo memang sudah agak-agak telat ya, karena kalau ngeliat kondisi sekarang udah di atas semua nih saham-saham konglonya gitu ya. Mau Tapi kemarin sempat ada konglo yang atau lebih. terjun juga nih, yang baru IPO itu. Yang baru IPO Bukan yang baru IPO ya? kan PJHB itu yang mau IPO tanggal 6 Yang besok. bukan, Yang yang mana? tahun ini baru IPO abis gitu tergoreng, lalu ada yang turun juga, sempat turun juga. Adi. hari ini. I don't know, lupa. CDIA. Kayaknya ya. CDIA masih 1.700 kalau nggak salah, itu Oh. masih enggak lah, enggak yang turun gimana. Harga IPO CDIA itu 190 seingat saya. Sekarang 1.700 sebenarnya kan enggak ya. juga sih. Meskipun sempat angka 2.000 memang. Dari 2.000 sempat ya turun tuh 1.700-an kayak gitu. Oke. Sama ini juga Mas Revo yang lagi rame soal MSCI ya kan. MSCI. Mungkin MSCI, mungkin The Tickers juga bisa dijelasin dulu nih Mas, MSCI ini apa? Terus udah gitu kan katanya beberapa saham-saham yang saham konglo malah kayak BRMS tuh katanya diisukan masuk. Itu seperti apa Mas? Dan apa nanti efeknya untuk di ISG ini? Oke, MSCI itu stands from Morgan Stanley Capital International. Itu biasanya indeks yang digunakan oleh foreign investor untuk masuk ke suatu negara, biasanya lewat situ lah gitu. Contoh, kita punya MSCI yang Indonesia gitu ya, MSCI indeks yang untuk Indonesia sendiri. Kalau kita punya bobot atau porsi indeks MSCI-nya itu besar, maka akan semakin deras juga foreign inflow yang masuk ke kita. Intinya itu poinnya. Sekarang itu kurang lebih bobot kita sekitar 1, berapa gitu. Saya agak lupa. Dulu sempat 2%-an, terus intinya makin turun. Karena kita itu jumlah jadi gini, kenapa porsi kita bisa besar atau porsi kita bisa kecil, itu salah satunya tergantung dari berapa banyak saham kita yang terdaftar di MSCI itu sendiri. I see. Dulu itu sempat di atas 20 lah gitu ya. Sekarang seingat saya kayaknya nggak sampai 20 deh, mungkin belasan gitu. Saya agak lupa, tapi seingat saya nggak nyampe 20 gitu ya. Semakin berkurang jumlah saham kita yang terdaftar di MSCI, maka porsi kita akan semakin kecil. Maka asing akan cenderung untuk melihat pasar di negara lain dibanding Indonesia gitu ya. Nah dengan aturan yang sekarang itu, kenapa makanya kita lihat di hari Senin kemarin di tanggal 27 Oktober kita tuh tiba-tiba turun signifikan sekali, drop intraday sampai mungkin 3-4% gitu ya, meskipun akhirnya closing minus 1,8%. Itu karena ada kekhawatiran pelaku pasar, karena ternyata MSCI itu melihat kita itu perlu dilakukan kalkulasi ulang dari sisi aturan free float-nya. Nah itu yang membuat akhirnya market juga bertanya-tanya lah, bergejolak dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya dari sisi Bursa Efek Indonesia sendiri, BEI itu sendiri sudah melakukan intinya kayak berkomunikasi lah dengan pihak MSCI, dan lebih cenderung sebenarnya kalau kita ngelihat dari para pelaku pasar, influencer lah, atau itu ya orang-orang yang memang investor yang sudah senior lah gitu, sebetulnya kok kurang setuju dengan adanya hal ini gitu ya. Karena jadi gini, kalau kita ikutin apa yang dimaunya MSCI lah gitu ya, itu bisa jadi nanti akan semakin susah emiten kita untuk bisa masuk ke MSCI. Kalau emiten kita semakin susah untuk masuk ke MSCI, artinya jumlah saham-saham kita yang ada di MSCI itu bisa jadi berkurang lagi. Artinya bobot atau porsi Indonesia di MSCI itu akan makin kecil lagi. Outflow yang terjadi, net foreign outflow, itu yang
kita khawatirkan jangan sampai itu terjadi. Makanya sebetulnya kita cenderung untuk against sih sebetulnya dengan hal tersebut. Makanya kita kan bisa nge-email, saya lupa emailnya apa, tapi kita sebenarnya bisa melakukan email ya untuk against akan hal tersebut, karena intinya sebenarnya MSCI sendiri masih meminta masukan, jadi ini masih belum diketok palu, belum diketok palunya seingat saya di tahun depan, dan itu mulai masuk ke MSCI review di bulan Mei 2026 baru diberlakukan. Jadi untuk yang November tahun ini yang besok ya tanggal 6 seingat saya itu MSCI Novembernya itu sebenarnya masih belum diberlakukan ini masih dalam tahap konsultasi. MSCI itu masih menerima advice lah gimana sih dari pelaku pasar kayak gitu. Baru nanti diketok palunya dan baru diaplikasikan di yang Mei 2026. Nah, kalau memang tadi disampaikan soal BRMS itu potensi untuk masuk. Memang isu yang beredar seperti itu karena jadi ada beberapa syarat lah untuk bisa masuk MSCI. Salah satunya lihat free float-nya apakah sudah memenuhi atau belum kayak gitu. Kemudian market cap-nya apakah sudah cukup besar atau enggak. Karena dia harus ada sekian triliun lah gitu itu untuk bisa masuk ke MSCI. Kemudian sahamnya itu harus namanya rata-rata transaksi per harinya itu harus cukup besar juga. Jadi nggak bisa dia saham-saham yang sepi itu nggak bisa gitu. Meskipun free float-nya gede, market cap-nya gede, tapi kalau sahamnya sepi diperdagangkan itu dia nggak bisa masuk juga. Jadi harus cukup ramai juga gitu diperdagangkannya. Jadi harus liquid lah gitu, harus liquid, bid offer-nya harus jelas dan sebagainya. Jadi ada beberapa kriteria dan salah satunya memang yang diisukan soal BRMS itu memang dia memenuhi beberapa kriteria ini nih gitu, dan harga sahamnya juga kan mengalami kenaikan. Jadi itu yang makin kencang lah gitu suara-suara akan hal itu. Dan sebenarnya ada beberapa emiten-emiten yang dirumorkan di pasar itu bisa masuk juga kayak gitu. Oke. Dan hingga akhir tahun ini apa yang bisa kita expect gitu, selain memang kan kalau secara target ya kita juga maunya juga naik gitu ya, naik terus gitu sampai 9.000 juga. Tapi melihat dari antusiasme juga, kemudian juga saham-sahamnya banyaknya yang juga ya naik juga gitu ya. Apa yang what can we expect gitu sampai akhir tahun ini, Mas? IHSG harusnya I think harusnya masih bisa bertahan di angka 8.000 plus ya. Kalau dari saya pribadi mungkin bisa 8,5 kayaknya kena lah gitu. Kalau 9.000 ya memang agak sulit. Harus banyak saham-saham yang mendukung yang menjadi buffernya gitu ya. Tapi kalau 8,5 kayaknya cukup possible melihat infonya cukup besar dari asing, kemudian juga dari optimisme Kementerian Keuangan kayak gitu-gitu juga melihat ini possible banget lah untuk ke arah ke sana. Dan kita juga jangan lupa bahwa Pak Purbaya itu dulunya orang sekuritas loh. Jadi beliau tahu apa yang harus dilakukan untuk soal pasar saham ini gitu kan. Tahu lah maksudnya celah-celahnya atau seperti apa tuh beliau paham lah, dulu orang sana juga kan orang sekuritas. Dan kalau ngelihat saham-saham banking kita kembali lagi itu sudah cukup murah. Jadi itu menjadi daya tarik tersendiri juga buat asing untuk bisa masuk ke saham-saham perbankan kita. Karena kenapa gini? Saham-saham perbankan kita menarik karena let's say dia bagi dividen ya, dan memang biasanya kan tiap tahun bagi dividen juga. Ketika harga sahamnya murah, dengan asumsi dividen yang saat ini sama dengan jumlah dividen yang dibagikan tuh nilai nominal rupiahnya tuh sama dengan yang sebelumnya lah, kita anggap sama. Tapi ketika harga sahamnya murah, maka dividen yieldnya akan tinggi. Ya dong, beda dengan ketika harga sahamnya sudah tinggi gitu. Nah, ketika harga sahamnya rendah, itu dividen yieldnya akan jadi tinggi. Ketika itu terjadi, misalkan gini, dividen yieldnya biasanya anggaplah kita dapat 4% gitu. Tapi ketika harga sahamnya sudah turun, jumlah dividen dibagikannya sama, kita beli di saham tersebut di harga yang rendah, itu dividen yieldnya dari awalnya 4% bisa jadi mungkin jadi 7% atau 8% gitu. Yang mana itu bisa ngalahin kayak surat utang negara 10 tahun atau deposito kayak gitu. Otomatis kan itu menjadi hal daya tarik tersendiri ya untuk investor asing mendapatkan dividen dapat 7%, 8% kan tuh enak banget gitu ya. Semua beli sahamnya nunggu dividen 8%, 7% kayak gitu. Jadi banking kelihatannya masih cukup menarik lah untuk November Desember ini seperti itu. Menarik, kayak nggak mesti takut ketinggalan kereta. Sebenarnya takut ketinggalan kereta atau enggak itu tergantung budgetnya ya. Nah iya bener, udah naik kereta gak ada budgetnya kan bingung. Iya gitu. Nah termasuk juga milih keretanya, mau kereta ekonomi ada, kereta eksekutif ada, betul. yang memang naiknya cepat gitu. Sesuai sama kantong aja pokoknya kalau gitu kan. Betul, dan disesuaikan juga ya sama profil investasi masing-masing. Itu penting juga gitu. Siap deh kalau begitu, terima kasih banyak Mas Revo. Thank you Mas Revo, menarik banget hari ini. Pencerahan pokoknya, belum telat untuk naik kereta Bang. Nah, karena memang keadaannya juga lagi cerah-cerahnya ya, betul. gitu. Jadi mudah-mudahan antusiasme juga menular lah sama Detikers juga yang nonton hari ini ya. Oke, kalau gitu nanti habis ini kita masih akan balik lagi juga. Ini menyambung lagi juga kalau tadi antusiasmenya adalah di bidang perinvestasian lah ya, gitu ya. Habis ini kita mau ceki-ceki juga sebenarnya apa sih yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini
angkanya jadi 5,04% di kuartal 3 gitu. Tadi kita bahas ya. So, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Enggak cuma Rare. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Ye, hore. Boleh dibantu mungkin? Nah, TV-nya mati. betul. Hore, pertumbuhan ekonomi kita naik. Weh, keren. Ya. Year on year katanya 5,04% juga di kuartal 3. Ketiga. Gitu. Kamu sudah merasakan stimulus yang ada mungkin dari pemerintah? Aku nggak kebagian yang itu yang diskon listrik. Listrik. Enggak. Kayaknya beberapa itu Oh, kayaknya bagian. kalau nggak salah akhir tahun lalu deh, Za. Akhir Nah, tahun lalu apa? Awal tahun ini awal bukan? tahun ini. Tahun ini. Terus habis itu kayaknya nggak ada, sempat nggak ada. Itu yang Oh. penambahan, yang ngisi setengah harga kan? 50%. 50%. Gitu. Untuk listrik rumahan ya. Iya, Itu bentuk-bentuk stimulus yang harusnya nyampe ya ke kita menengah. iya. Generasi sandwich, Oh, itu kinerja sandwich. Iya. Kalau aku ini kelas menengah. kelas menengah. Kelas menengah secara ini ya. In the middle. Secara itu dah. Tapi Itu tak dah. begini. Armada. Armada. Nah, Kita mau ngobrol juga soal ya pertumbuhan ekonomi kuartal 3 ini yang baru dilaporkan tadi pagi ya. Seperti apa kita mau cari tahu aja sih sebenarnya. Ya, ngobrolnya bersama dengan ekonom senior Indef juga ada Pak Pak Tauhid. Tauhid Ahmad yang sudah standby juga sore hari ini. Pak Tauhid, selamat sore. selamat sore Pak Tauhid. Selamat sore Mas Afif, Mbak Zaza, sehat. Sehat, alhamdulillah. Long Alhamdulillah. time no see, Pak Tauhid. Iya nih, sorry ya nggak bisa ke studio lagi. Iya, Iya. lagi sibuk. Bahkan sebenarnya cukup beruntung juga kita bisa ngobrol sama Pak Tauhid langsung hari ini karena kayaknya memang makin sibuk nih kesini ya. Laporannya baru keluar tadi pagi ya, Pak Tauhid ya. Iya, betul, baru jadi umumkan. Pak Tauhid, aku mau diluruskan dulu gitu ya, karena pada saat melihat angka 5,04% yang aku aku bayangkan gitu ya, yang aku tangkap adalah loh turun dong, karena kan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 kita di 5,12% gitu. Tapi ternyata sepertinya harus ada yang dijelaskan lagi biar nggak salah paham nih orang-orang kayak aku juga termasuk juga nanti penghitungannya tuh kayak apa aja nih yang bisa membuat si angkanya menjadi 5,04% gitu. Nih hitungnya gimana sih Pak Tauhid? Ya, ngitungnya ini kan pendekatannya output ya. Output itu adalah kegiatan aktivitas ya, semua komponen produksi yang dihasilkan oleh kita, barang, jasa dan sebagainya itu dibandingkan dengan tahun lalu begitu ya. Jadi katakanlah kalau 1 tahun PDB produk domestik kita itu kan rata-rata 25.000 triliun begitu, berarti kalau 1 kuartal ya rata-rata 6.100-an triliun lah gitu. Jadi kalau misalnya tahun depan atau tahun ini 6.100 berarti kuartal ketiga tahun sebelumnya 2024 berarti kurang dari 6.100. Nah, kenaikan 504 itu dibandingkan antara PDB sekarang katakan 6.100 dengan PDB kuartal ketiga tahun lalu begitu ya. Memang kalau kita lihat ya kemarin tadi sudah diumumkan memang pertumbuhan ekonomi kita 5,04. Kalau kita bandingkan kuartal kedua memang relatif turun begitu ya. Tapi memang kalau kita lihat ritme kegiatan, aktiviti dan sebagainya rata-rata di kuartal ketiga memang biasanya turun begitu sejak 2003, 2024. Artinya lebih rendah dibandingkan kuartal 2. Kuartal 2 2025 itu kan 5,12. Tetapi angka 5,04 ini memang lebih tinggi dibandingkan kuartal 3 2024 yang sebesar 4,95. Which is memang ada terjadi sedikit peningkatan lah begitu ya. Hanya di kuartal 1 2025 kita yang agak terperosok 4,87 saja gitu. Tapi menurut saya ini walaupun turun masih lebih baik lah dibandingkan tahun lalu begitu. Nah, kenapa ini kita naiknya
agak berbeda begitu ya. Kalau kita lihat memang tadi kan bicara apa namanya bicara daya beli dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat memang kalau dari sisi pengeluaran kita begitu, sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita itu naik nih lagi-lagi gara-garanya bukan karena konsumsi rumah tangga kita meningkat bagus begitu ya. Kalau kita lihat di data yang tadi diumumkan, konsumsi rumah tangga kita itu tumbuh hanya 4,89, artinya di bawah rata-rata tadi 504. Artinya daya beli kita nih memang tumbuh tapi tidak sebesar yang diperkirakan Berarti bukan begitu. dari situ ya penyangganya Bukan ya dari Pak? situ, penyangganya justru dari ekspor yang tumbuh 9,91%, jauh lebih tinggi. Nah, yang kedua juga kita terjadi penurunan impor yang luar biasa, ya ini minus 20,17. Nah, ini saya kira memang ini yang saya lihat ya mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita bisa 504. Nah, kalau tadi hasil presentasi dan diskusi dengan orang BPS, kenapa nih apa impor kita turun drastis? Nah, ternyata memang impor migas kita itu turun cukup besar gitu, terutama untuk bahan baku minyak kan, bahan baku untuk BBM kita begitu ya. Karena kan pemerintah membatasi untuk impor hanya 10% begitu ya. Nah, ternyata itu ini tuh yang apa yang minyak untuk katakanlah swasta ya, bukan yang Pertamina. Karena itu dibatasi dan sempat ribut gitu kan. Nah, ternyata ini pengaruh ke penurunan impornya luar biasa di kuartal ketiga 2025 ini begitu. Nah, sementara yang ekspor meningkat tuh karena memang banyak pelaku usaha yang melakukan front loading, artinya udahlah sebelum kena tarif Trump dan sebagainya terutama ke Amerika, banyak yang stok barang ekspor dulu sebelum benar-benar efektif dijalankan begitu. Jadi sehingga ekspor kita memang rata-rata ya surplus perdagangannya besar 4 sampai 5 miliar US dollar per bulan dan itu konsisten sejak awal tahun begitu. Itu Berarti apa ya Zulun? nggak itu efektif nggak Pak berarti kalau begitu dengan melakukan front load duluan gitu sebelum akhirnya ini berarti Ya, sebelum kita dapat 19% ya? betul betul. Jadi sebelum 19 nih ya saya kira ya menurut saya pasti akan kalau kita lihat di 2026 ya memang apa growth daripada perdagangan dunia akan turun di 2026. Itu efek Oke. dari Trump apa akan terasa di tahun depan. Kalau tahun ini nih agak relatif kecil tahun depan begitu. Karena sekarang kan ada adjustment atau penyesuaian. Nah, satu penyesuaiannya ya rata-rata tadi apa namanya yang sudah ada pesanan atau ini ya udah ekspor aja dulu semua ya tekstil, alas kaki dan sebagainya termasuk misalnya untuk mesin peralatan termasuk juga suku cadang begitu ya. Jadi itu yang membuat kita ekspor naik. Nah, termasuk juga didorong kita ekspor ini yang paling besar sebenarnya ke seluruh dunia adalah CPO nih. CPO apa tren harganya naik gitu ya. Tren harga naik CPO di selama kuartal ketiga ini dua faktor. Yang pertama adalah kita telah menerapkan kebijakan B40 sehingga volume yang keeksporkan berkurang. Faktor pertama itu. Yang kedua, tambahan produksi misalnya CPO kita itu ternyata tidak bisa nambah seiring dengan permintaan. Nah, sehingga ya harganya dorong naik dan itu yang mendorong apa namanya ekspor kita juga cukup signifikan lah dengan I see. kenaikan ini begitu. Oke, Nah, oke. masalah tadi konsumsi rumah tangga, rasanya tadi yang disampaikan ya masih kalau 4,89 apa stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah rasanya belum begitu nendang nih di kuartal ketiga gitu Nah, karena itu dia. konsumsi rumah tangga masih 4,89 Iya, begitu. iya. Kayak kalau ngomongin soal stimulus yang 200 triliun melalui bank-bank himbara itu kayaknya belum 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 cukup waktu ya untuk bisa membuktikan apakah itu sebetulnya bisa udah memberikan apa ya, udah memberikan efek atau belum gitu ke masyarakat.
Kalau ke masyarakat sama ekonomi belum ya, tapi Ya, baru di susun ya. kuasinya. Kalau kuasinya Oh, oke. mulai jalan sih ya. Mhm. Karena kalau kita lihat di kuasinya ini kita lihat adanya di perbankan ya. I Kalau see. kita lihat di September ini pertumbuhan kredit itu sudah mulai di atas 7,6 ya. Sebelumnya 7% ya di Mhm. September gitu. Di kuasinya sudah mulai nih gitu ya. Dan kelihatan memang ada tambahan untuk di likuiditas perekonomian terutama money supply-nya ini atau uang beredarnya cukup naik di bulan September gitu ya. Misalnya untuk uang kuasinya gitu itu tumbuh 6,22, Hmm. M2-nya tumbuh 7,9 dan M1-nya istilahnya ya uang arti sempitnya uang kuasinya 10,72. Jadi yang uang secara luasnya juga mulai tumbuh. Jadi lebih baik ya dibandingkan bulan Oktober. Artinya udah masuk ke perekonomian, tapi dorong ke katakanlah ke Masyarakat secara langsung. sektoralnya masih belum lah. Kalau saya lihat sih di kuartal ketiga ini belum begitu kan, baru mulai itu kan Iya sih. kebijakannya. Mestinya stimulus kayak apa Pak? Atau mungkin ada apa ya, harus menyasar golongan mana yang akan mungkin nendang gitu untuk kuartal berikutnya? Ya, kalau di kuartal keempat, apa namanya, saya kira memang mau tidak mau nih di belanja pemerintah ya. Kalau kita lihat misalnya belanja pemerintah nih ya, untuk pemerintah pusat ya penyerapan anggarannya sampai di September nih baru 59,7 nih Hmm. gitu ya. Jadi masih rendah. Sementara pemerintah daerah sudah 74,6% nih. Berarti kan kalau pemerintah pusat masih ada sekitar 20 hampir 40% ya yang belum terserap. Sementara daerah justru sudah kurang 25. Justru sebenarnya menurut saya justru pekerjaan beratnya bukan di daerah nih kalau Pak Menteri yang Keuangan yang baru harusnya yang digenjot tuh adalah menteri-menteri terkait gitu Oke. karena belanjanya masih kurang dibandingkan daerah nih. Daerah nih masih tinggal 25%, penyerapan sementara pusat masih kurang 40%. Saya kira itu yang pertama gitu ya. Nah, stimulus kedua yang saya kira memang diperlukan adalah mendorong agar ya bunga kredit turun begitu ya. Oke, tadi udah tambah likuiditas ya. Tapi yang kedua mendorong agar di bunga kredit itu turunnya cukup lumayan begitu ya. Hmm. Karena kalau kita lihat nih Bank Indonesia kan kemarin katakanlah menahan laju ya BI rate-nya 4,5. Tetapi efektivitas dari BI rate-nya ini masih rendah begitu ya. Bank Indonesia sudah menurunkan 125 BPS ya sejak September 2024. Ternyata direspon oleh perbankan, terutama Bank Persero nih punyanya pemerintah juga. Rata-rata hanya 17% turunnya suku bunga BPS-nya, Berarti masih kurang Pak? 17%. Masih kurang gitu. Kalau mau sejalan dengan BI rate harusnya bisa 125 BPS juga sih. Paling enggak paling rendah 50 BPS lah begitu ya. Itu sangat signifikan menurunkan suku bunga begitu ya. Ini yang kemudian ada orang mendapatkan katakanlah kalau suku bunga rendah kan orang berani kredit motor lagi, berani mobil atau KPR. ya BPR macam-macam begitu ya. Kalau Yang masih diharapkan tinggi kan sebetulnya hutang-hutang ngeri. produktif ya Pak? Betul. Jadi harus didorong begitu ya agar tadi apa namanya ekonomi juga berjalan begitu Mas Mbak. Iya. Pak Tauhid, ini kan Pak Purbaya juga bilang PD begitu Pak Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% di tahun 2025 ini. Apakah itu optimis Pak? Pak Tauhid Kalau kita melihatnya? lihat nih ya, kalau kita lihat ini kan rata-rata ya. Hmm. Untuk kuartal pertama saja kan Oke. 4,87 ya. Kuartal kedua 5,12 ya, kuartal ketiga 5,04. Kalau kita rata-rata nih walaupun perhitungan tidak seperti itu, kita ini belum ya rata-ratanya baru sekitar 5% begitu.
Kalau 5% dikatakan total nih kan hampir katakanlah apa nama rata-rata 5,0 sekian nih sudah rata-rata di 2025. Nah, kalau 5,2 berarti dia butuh setidaknya ya di kuartal keempat minimal 5,6% gitu. Jadi harus tinggi banget 5,6 atau 5,7% lah biar aman. Sehingga 5,2 di sepanjang tahun 2025 itu bisa tercapai gitu. Nah, tapi apa mungkin gitu ya? Karena Apa? kalau ya itu apa namanya apa namanya? Karena kalau kita lihat historikalnya, nah sepanjang 3 tahun terakhir nih ya, dari misalnya di kuartal ke kuartal ke 4 ya, di 2022 hanya 501 ya, kuartal 4 2023 hanya 504 ya, kuartal 4 2024 hanya 502. Jadi kalau ingin dapat 5,2 butuh 5,7. Dengan historical seperti itu ya harus extra effort bener nih, harus ada lonjakan gitu ya. Harus ekstra Nah, stimulus juga harus berarti ya Pak ya? iya bener. Jadi saya kira itu pekerjaan rumah yang paling besar begitu. Sektor mana Pak yang mungkin punya potensi apa ya yang besar gitu untuk bisa mengenjot di kuartal terakhir nanti? Ya biasanya memang ya kalau tetap karena struktur kita ya dominannya itu kan ada industri pengolahan ya kurang lebih 19%, kemudian pertanian 14%, perdagangan sekitar 13%, dan konstruksi 9,8. Terakhir pertambangan 8%-an lah, sisanya agak lebih kecil. Jadi kalau kita ingin dorong sebenarnya ya 3 atau 4 teratas tadi yang katakanlah bisa kita didorong kuartal keempat bisa 5,6% agar pertumbuhan bisa 5,2% begitu. Jadi menurut saya ya itu begitu. Tadi di industri pengolahan mana nih tadi CPO lagi, makanan, minuman, macam-macam ya termasuk mesin peralatan. Nah, pertanian mana ya basisnya mungkin yang basis perkebunan begitu ya. Perdagangan ya bagaimana agar misalnya perdagangan retail gitu UMKM yang berdagang dan sebagainya bisa tumbuh. Kalau konstruksi ya sekarang harus masuk katakanlah sektor swasta yang bisa ngejot karena kalau pemerintah rasanya tahun ini anggarannya relatif terbatas dibandingkan tahun lalu gitu, Iya. Mbak. Interesting. Iya baik, Pak Tauhid terakhir Pak, ini mungkin pertanyaan yang selalu sama setiap ada keluar data pertumbuhan ekonomi. Oke lah dibilang ini naik begitu Pak, tapi banyak masyarakat yang kemudian bilang kalau oke pertumbuhan ekonomi naik tapi kok hidup gue masih gini-gini aja, kok PHK masih di Ya, mana-mana betul. begitu Pak. Apa yang bisa dijelaskan Pak gitu, mungkin singkat saja biar masyarakat juga mungkin teredukasi begitu Pak. Ya, saya kira memang kalau pertumbuhan ekonomi sebenarnya kalau kita lihat relatif ya tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Karena hanya 5% lah begitu. Jadi kalau 5% tidak ada perbedaan yang signifikan. Tumbuhnya itu sama dengan tahun lalu begitu ya. Jadi seperti itu. Kalau ingin ada perbedaan yang di masyarakat, maka yang harus didorong adalah konsumsi rumah tangga. Dia harus minimal 5,5% begitu. Nah, caranya gimana ada perbedaan tadi? Pertama ya penciptaan lapangan kerja itu harus banyak begitu. Nah, di sini kan masih belum begitu ya. Kalau kita lihat justru tadi angka rilis dari BPS ya realnya adalah justru kita terjadi masalah nih angka daripada pengangguran justru kok agak relatif meningkat ya yang kita lihat tadi kan juga kalau kita lihat datanya juga terjadi peningkatan pengangguran begitu ya. Tadi tidak disampaikan di press release tapi pengangguran kita sebenarnya nambah ya. Di Agustus 2025 itu sebesar 7,46 juta begitu ya pengangguran terbuka.
Sementara di Februari 7,28 juta nih. Berarti memang betul data di masyarakat, artinya pengangguran nambah. Persentasenya jelas nambah 4,76 di Februari 2025 menjadi 4,85 menjadi di Agustus 2025. Artinya apa yang dirasakan masyarakat sejalan dengan data BPS. Nah, kenapa bisa ada perbedaan begini? Ya, karena tadi clear kan, peningkatan dari pertumbuhan ekonominya nggak signifikan begitu, sehingga penyerapan lapangan pekerjaannya juga terbatas. Bahkan dalam kalau bahasanya nih, penyerapan lapangan kerjanya bukan semakin baik tapi semakin buruk sesuai dengan data yang disampaikan oleh BPS. Ya wajar, saja satu garis dengan hasil temuan lapangannya BPS begitu, Mas. Siap, Baik. baik. Oke, baiklah kalau begitu. Ini akhirnya jadi jelas juga gitu ya. Kayaknya kita kasih semangat aja untuk pemerintah ya untuk bisa menciptakan Lapangan Ya, kerja. kuartal keempat nih harusnya bisa habis itu uang masyarakat, uang pemerintah ya, terutama Iya. pemerintah pusat nih, jangan daerah. Betul, Iya, betul, berarti betul. berfokusnya di situ ya yang bisa Ya. yang biar terserap juga gitu ya Betul. APBN-nya juga secara maksimal bisa ngasih stimulus juga buat masyarakat Indonesia lah ya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga di Amin. kuartal keempat. Makasih banyak Pak Tauhid Makasih, sudah menjelaskan makasih. juga sama kami. Kita nantikan juga mudah-mudahan nggak ketemunya cuman di kuartal 4 aja gitu. Biar sering Oke, itu siap. ketemunya ya. Mari Pak Mari, Tauhid, terima kasih banyak. Pak Abis ini Tauhid. kita akan ngobrol juga bersama dengan satu band asal Bandung. Ini suatu band yang bikin nostalgia sih. Iya kan? Kamu yang lagu patah hati kah? Iya, pengennya nggak ingin hilang ingatan. Aduh, Tapi itu lagi musiknya. Itu lagi, Ya itu kan lagi. khas banget. Abis Detikers kita akan ngobrol sama Rocket Rockers. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Enggak cuma sore. Menghilang. Lagu pertama kita akan membawakan single terbaru kita cover dari Langit Sore yang satu ini judulnya Rumit. Here we go. Lelah dengan harapan kau tak mungkin ku dapatkan, tentang perasaan tak bisa dipaksakan. Aku ingin kamu tapi kau tak mau. Jangan paksa aku untuk membencimu, memahami hatimu. Takkan cukup usiaku, sementara rindu ini semakin menusuk dadaku. Ternyata perasaanmu padaku biasa-biasa saja. Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Mencintaimu itu mudah, yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku. Aku mengerti bahwa bahagiamu bukan denganku, niscaya semua luka akan sembuh bersama waktu. Maafkan aku yang pernah ada di hidupmu, kini ku pergi dan takkan lagi mengganggu. Ku telah belajar ikhlas untuk melepas kau abadi sebagai luka yang membekas. Terima kasih untuk cinta yang pernah hadir, walau bukan seperti ini ku bayangkan kan berakhir. Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Oh, cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Mencintaimu itu mudah, yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku. Cinta itu sederhana, lelah dengan harapan
tak mungkin ku dapatkan. Yang rumit itu kamu, tentang perasaan tak bisa dipaksakan. Mencintaimu itu mudah, aku ingin kamu, tapi kau tak mau. Yang sulit adalah membuatmu membuatmu juga mencintaiku. Rumit ya? rumit salah lirik. Alright, terima kasih Detik Sore. Itu lagu pertama single terbaru Rocket Talkers featuring Rizky Irmansyah yang berjudul Rumit, cover dari band Jogja bernama Langit Sore, teman-teman. Oke, lagu selanjutnya. Lagu ini mungkin beberapa orang tahu lagunya tapi tidak tahu siapa penyanyinya. Disinilah waktunya teman-teman tahu siapa yang menyanyikan lagu ini. Oke. Yang satu ini judulnya Ingin Hilang Ingatan. Here we go. Menghilanglah dari kehidupanku, enyala dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu kian menyiksaku. Biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya. Biarkan di sini ku menyendiri. Terlintas keinginan untuk dapat hilang ingatan agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling, yang tak berpaling. Kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku ingin hilang ingatan.
yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Pergilah bersamanya di sana dengan dia yang ada segalanya. Thank you. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini kemainin lah ya lagu favorit yang tadi Iya, ya iya, kan? iya. Serasa nostalgia itu. Nostalgia. Asli. Tadi sebenarnya juga terungkap juga berapa usia dari lagu itu ya. Lagu. Dari lagu Iya, itu iya. ya. Jadi kita langsung hadirkan aja rekan-rekan. Halo. All the way from Bandung Iya. ya. Aku tuh waktu nama Rocket Rockers muncul ya di skrip kita. Emang masih butuh promo? Kita kan lagi mau promoin klub padel kita, Za. Oh, klub padel. Klub padel kita. Iya, sporty. Biar klubnya laku ya. Iya. Memang harus stay relevan kan. Dengan seiring dengan berjalannya zaman juga. Jadi memang harus ikut tren juga Iya, ini betul, Rocket benar. Rockers juga ya. Afif sehat. pertama kali dengerin lagu Rocket Rockers kapan? Jangan bilang SD kamu ya. Enggak, Kang. Kuliah lah. Langsung diralat, langsung diralat. Enggak, Kang. Pas SMP saya Kang SMP. dengerin. Waktu itu kita SMA. Iya, Waktu benar. kamu SMP. Jaga sekolah SMA. Jaga sekolah SMA. tuh. Jadi guru di SMA-nya. Guru TU ya. Kepala sekolah. Hari ini Rocket Rockers datang ke Detik Sore karena punya materi baru, punya cerita baru juga gitu ya yang mau disampaikan, termasuk tadi lagu Rumit itu kayaknya cukup familiar. iya. Aku tuh kayak pernah denger sebelumnya. Kali Iya. ini dibawakan sama Rocket Rockers ya. Iya, ternyata lagu itu pernah viral karena waktu itu Mas Duta lagi di mobil itu terus nyanyi lagu itu gitu. Gitu ya Mas ya dulu. Mas Duta Bukan, Duta Sampo lain ya. Iya, waktu itu Mas Duta nyanyi lagu itu sebenarnya banyak yang nyangka itu bakal jadi lagu next lagunya Silal Seven, tapi ternyata itu ya. iya, tapi ternyata itu lagunya band Jogja ada namanya Langit Sore gitu dan ya akhirnya di single yang terbaru ini Rocket Rockers mencoba mengcover lagu itu bersama Mas Rizky Irmansyah gitu. Tapi kayaknya lirik-liriknya terdengar melankolis ya Kang ya. Iya, iya. Kayak tadi nggak boleh panggil Kang katanya. Dan Benar. Over aja, over aja. Bos boleh sih bos. dan hujan turun kebetulan. Karena kan ada Mas Duta di Ada sini Mas ya. Duta, Iya. iya. Iya sih Kang, apa serasa nih liriknya melankolis kayaknya kalau misalnya saya sebagai pendengar Rocket Rockers, kayaknya nggak Rocket Rockers banget nih. Kayaknya nggak Rocket Rockers mania nih kayaknya. Mantap kalau itu Itu ya. gimana ceritanya Kang? Apakah memang ingin mencoba Rocket Rockers sekarang merangkul para pendengar baru gitu kan? Apalagi sekarang gen apa sekarang ya? Gen Alpha. Alpha, ya kan? kayaknya ya, angkatan Ya Gen mungkin P. nggak, iya mungkin belum terlalu kenal sama Rocket Rockers Iya. gitu yang Iya. dulu. Justru kalau kita dari statementnya Afif barusan yang dengerin liriknya tuh, ih kok nggak Rocket Rockers banget. Itu malah target yang kita tuju. Soalnya selama 26 tahun berkarya tuh Rocket Rockers belum pernah bikin karya yang di dalam liriknya tuh ada selugas kata cinta yang kita cinta. sebutin. Biasanya itu kita jadi di diksiin misalnya digambarkan simbol hati. Simbol hati. Jadi ada kata-kata lain tuh cinta tuh. Ini malah refnya banget cinta, itu. Nah, ya udah nggak apa-apa deh. 26 tahun kayaknya udah harus mencoba. Saatnya Iya. berbeda Keluar itu. dari zona nyaman. Iya. Emang iya? Emang keluar. Ini sebenarnya kalau aku justru penasaran sama nama Rizky Irmansyah yang Ya. diajak berkolaborasi dalam Ya. lagu ini Iya, juga iya. karena sosok yang satu ini bukan penyanyi, Oke. Sebenarnya penyanyi. Penyanyi Sebenarnya ya? penyanyi ya. Jadi menurut Eiza bukan penyanyi terus. bukan penyanyi ya. Coba-coba kan Eza nggak Iya, terlalu Iya, ini Nanti ya. kita coba cerita. Atau ini sebenarnya satu nama yang baru aja sih sebetulnya buat Buat aku. Eza ya, ya. Oke. Ya. Sebenarnya Mas Rizky ini emang penyanyi, dia
pemain drum juga. Seniman deh. Pokoknya dia seniman lah, pokoknya Oke. segala kayak sebuah alat semuanya kayak bisa Iya. kayaknya. Dia ngisi melodi di lagu yang collab sama siapa juga. Iya Iya, gitu. iya. Jadi sebenarnya selain tugasnya di kenegaraan Iya, gitu, iya, masih iya. masa ini emang seniman lah dia gitu. Dan kebetulan di tahun 2025 ini Mas Rizky itu mencoba buat berkolaborasi dengan beberapa kolaborator. Oh. Sebelum Rocket Rockers itu ada Jerox, ada The Rain, Ada ada Ivan Ivan Seventeen. Seventeen, ada Fadli Padi. Iya. Nah, yang Harusnya kelima Mas Rizky datang juga nih biar aku kenal ya. Itu Nah, dia. gitu. Nah, Tapi kan ingat-ingat. jadwalnya ya. Iya, Nah, iya, yang iya. kelima itu alhamdulillah terpilih Rocket Rockers untuk kolaborasi Oke. dengan Mas Rizky gitu. Katanya fans juga Mas Rizky sama Nah, Rocket awalnya Rockers. kan gitu. Jadi kayak bener nih mau kolaborasi sama Rocket Rockers gitu. Terus Udah ketemuan dulu ketemuan aja, dulu diundang gitu. makan, kan. Terus Mas Rizky kan ngomong kayak, ya saya tahu lagu Rocket Rockers kan kita pikir lagunya yang common aja kayak Ingin Hilang hilang ingatan, Ingatan, iya, apa iya. gitu ya. Ternyata dia bilang ternyata emang suka nonton kita zaman dulu sekolah gitu dan hafal lagu-lagu yang emang Jarang Nggak- dibawakan nggak di mainstream, live-nya kita gitu. Berarti ya. dia tuh ada pada saat stiker A gitu. Nah, ya. mungkin Mungkin, gitu. Beres. Mau stiker A. Apik, Yang kita lempar nggak dapat. gitu. Awalnya juga masih mikir, oh ini mah cuman Peres-peres peres doang. aja gitu. Terus suatu waktu kita ada event, dia ngomong, saya main drum lah, gitu kirain. Yaudah Cok. Ternyata hafal semua sampai Bener sampai part-partnya. semua Nyanyi part-partnya tuh lagu-lagu yang nggak mainstream yang nggak sering kita bawain, hafal juga. Dan kita nggak pernah latihan sebelumnya, Iya. begitu dia todong, Mas ayo kita nyanyi. Mau nyanyiin lagu Rocket Rockers yang mana? Yang ini. Wah kita coba. Beneran. Beneran. Hafal. Beneran hafal. Wow. Keren. Udah keren. bisa cocok diajak tur berarti Mas Bisa. Rizky. Iya. Kalau waktunya. bisa jadwalnya. Kalau ada waktunya atau Ada kita yang waktunya diajak juga. kunjungan ke negaraan Nah mungkin. kayaknya itu lebih mungkin deh. Betul, betul. Soalnya kosong sih. Jadwal aman sih. Kalau Padel bisa Bisa. dikesampingkan lah ya. Karena sekarang gitu ya. jadwal Padel sudah menggerus jadwal manggung ya. Biar lebih sehat. Biar lebih Bisa. sehat, Iya. betul. Bahwa ya itu lagi-lagi ya harus stay relevan berarti gitu sama apa tuh Algoritma apa yang ada. terjadi. terjadi di Bener. netizen Indonesia ini ya. Bener, lagu harus relate Iya, gitu. bener. Kolaborator harus yang happening banget Iya. juga, dikenal luas sama masyarakat juga. Olahraga juga harus Olahraga yang juga relate dong. juga gitu. Udah ada kok Instagramnya Rocket Rockers Padel Club ya bisa. Keren. Silakan di follow. Silakan di follow teman-teman Keren, Detik keren. Sore. Mantap, mantap. Itu berarti pas kalau lagi mukul menghilanglah. Bener hilang. Iya. Benar, benar. Harus sepaket sama menghilangkan kegalauan ya. Iya, benar. Jadi Menghilangkan emosi- lemak. Bener. Bisa, Jadi bisa. sepaket sekalian gitu. Menarik juga gitu. Termasuk si Rumit kan bukan satu-satunya lagu cover lah ya. Ya. Sebelumnya juga Ya. pernah bawa April. Pilihanku, Pilihanku Pilihanku. gitu. Apakah ini memang sebenarnya kayak kayaknya seru juga nih lagu-lagu tertentu dibikin Rocket Rockers banget, popang banget gitu. Ya, jadi si timeline plan-nya tuh begitu kita ngobrol sama Mas Rizky dan kepilih lagu Rumit itu sesuai banget sama plan kita di 2025 sama 2026 ini gitu. Kita di tahun depan, di awal tahun depan bakalan rilis album yang ada yang semuanya full cover gitu. Full cover. Salah satunya Rumit itu bakalan masuk ke album. Sama suami. Ada mungkin sekitar 7 kolaborator lagi lah gitu yang bakal Wow. kita cover. Lagu-lagu yang Seru. Dari Ada. semua genre di 7 kolaborator itu kita hadirkan. semua genre, semua generasi, Semua lintas generasi, generasi juga lintas ada. generasi lintas juga. generasi. Ada yang Gen Z banget, ada yang 90-an, ada yang 80-an. Gitu. Ih, apa yang paling unik ini kayaknya yang baru bisa di-spill berarti hanya si Rumit aja. Iya, Atau ada iya. lagu-lagu cover sebelumnya yang akan masuk ke album ini? Enggak ada sih. Enggak ada Rumit aja, baru Rumit Oke. aja Yang- sebagai kick off-nya. Ya, yang Oke. bisa di-spill next bakalan ada cover dari solois cewek yang lagi happening banget. Gen Z lah pokoknya, Gen Z solois Banyak cewek. lagi. Yang ada makanan kesukaannya asli Bandung juga lah itu. Oh, Mudah-mudahan itu. iya, Terus tahu. ada band Jogja lagi juga yang bakal kita cover juga. Oke. Band Jogja lagi. Kenapa ya kok Jogja terus kita ya? Enggak. Nanti ada kejutan, ada band legend Band legend. dari Bandung. Bandung juga ada gitu. Band Legend Bandung banyak tuh. Kita dari cover lagu Inggris kita sih. sendiri ya. Jadi kita cover lagi Itu lagu dia. kita sendiri. Oh, agak narsis ya. Oh ternyata ya. Ternyata ya. Menarik. Saya juga sempat nge-DM Britney Spears sih. sebenarnya. Bener. Cuman belum dibalas DM-nya. Oh. Karena dia lagi udah pindah ke Meksiko katanya Nggak sekarang. tahu salah
ini ya Lagi salah ngurus bahasa. pasir itu ya, pasir yang buat kucing itu, pasir buat kucing dia yang ngurus itu kayaknya. Kalau kemarin mau boleh nggak sih Rocket Rockers cover? Manggilnya Ce dong dia. Mungkin itu kali salah. Iya. Cus. Ses. Kue ya. Kue ses. Kue ses. Kalau misalnya melihat ke belakang nih Kang. Ada. Nah ya betul. Saya udah yakin banget kayak begitu tadi bercandanya. Masuk umur Ya udah umur. Sesuai umur, sesuai Iya, umur. saya Tenang umur. aja. Kenapa kalian bestie ya? Ketahuan juga umur saya jadi ya kan. Kang, melihat ke belakang ini kan dulu ya bisa dibilang Rocket Rockers ini bagi saya pribadi ya kayak beneran. Mas pribadi. Bukan. Mas pribadi. Katanya Tomorrow Afif. Katanya Afif, namanya Afif. Kenapa jadi pribadi namanya? Pribadi, ajudan pribadi ya kalau Bukan, itu ya. ditangkap siapa Dimas pribadi kemarin. Sudah deh. Kang itu kan bisa dibilang kalau Rocket Rockers tuh kayak apa ya? Wah, waktu itu tuh kayak emo banget lah. Iya ya. Iya kan. Tapi sekarang kan Emo. berkembangnya zaman kayaknya nggak ada lagi musik-musik emo pop punk Rocket Rockers lagi begitu. Kalau menurut akang-akang nih pandangannya Oke. di Indonesia ini pop punk ini bagaimana sih? Apa perkembangannya begitu? Apakah sekarang mulai hilang ataukah mungkin ada nama-nama tetapi mereka nggak muncul ke permukaan Nah, begitu? itu. Gimana Kang? Mungkin kalau kita ceritain justru lagi seru-serunya nih si komunitas ya kita bilangnya komunitas yang mainin musik pop punk itu di 2024-2025 dari berbagai daerah mulai pada muncul, Afif. Gitu kayak di Jogja ada, terus ada di Bali ada, terus Jakarta juga ada. Jogja ada namanya ada Tony Miles Marathon. 20 Miles Marathon, terus di Bali, Di Bali ada 100 Miles 100 namanya. miles. Kenapa miles semua ya? ada Mile Denials juga. Sama Ada Stand Here Alone tuh yang Stand lagi Here ramai Alone, juga iya. sekarang gitu. Walaupun popangnya berbeda dengan Rocket Rockers tapi masih genrenya benang merahnya masih popang lah Iya. gitu. gitu. Tambah juga ada dari scene hardcore sama scene shoegaze juga lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya. di tahun ini, gitu. Tapi tetap underground ya gitu ya Kang? Iya. Iya, iya, Nah, iya. menembus Kalau ke atas ngomongin nih. popang sebenarnya kalau ngomongin popang kan dari namanya aja pop sama punk ya. Jadi agak posisi itu di tengah-tengah. Iya benar. sih. Bisa Iya, iya. fleksibel sih Dan sebenarnya. itu juga jadi kayaknya dia tuh nggak yang naik banget genrenya, terus nggak yang turun banget juga. Jadi ya gitu gitu. Ya, tapi Alah, tetap gitu berisik gitu. gitu. Sudah nggak apa-apa. Gitu gitu. 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 Ya gitu weh. Gitu. Maaf ya aduh ini. Ini lagi nongkrong di Kayak Dago lagi ya, nongkrong di mana saya lagi ini. Iya, gitu. iya, mengkombinasikan antara pop dan juga punk. Iya. Nah ini yang menarik adalah ketika mengkombinasikan antara olahraga skateboard dan Nah. punk jadi skate punk. Iya, Betul. Nah benar, ciptakan benar. padel punk dong. Nah, Papang. Pak Papang. Oh, benar padel Kalau bahasa Sunda punk. Intinya itu. Oh beda ya? Oh, Beda, maaf. beda. Punten. Kade. Saya saat ketik doang ngertinya. saat ketik. Saat Dulu ketik. mondok di Sukabumi Kang. Dekat rumah saya dong berarti saya orang Sukabumi. Kasus apa dulu Bisa mondok? Kang. Mondok. Nakal di sekolah ya. Pesantren. Nakal di sekolah. Anak muda gitu. Jangan-jangan di pesantren saya punya pesantren soalnya di Sukabumi juga. Halo. Gus, siap Gus. Iya, cium tangan dulu. Udah kadindan. Asal segala yang. Wah, jangan gedolnya juga. Apalagi yang harus kita tahu soal Rocket Rockers yang akan Yang datang. harus diketahui adalah kita baru berumur 26 tahun ya tahun ini. Baru ya, ingat ya baru 26 baru tahun. 26 tahun. Ingin hilang ingatan usianya 17 menginjak tahun. 17 Sweet tahun. 17. Sudah gadis ya. Ya. Kalau cewek ya. Oh iya, benar kalau Udah ada yang main ke rumah tuh kalau ini. Ah. Terus insya Allah di 20 November ini kita bakal berangkat tur lagi Jepang. Ish. Tur Jepang lagi. Mantap. Ada 5 titik di daerah Tokyo aja tapi buat yang sekarang. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi nonton juga yang di Jepang. Kita 22 November sampai 29 November bakal ada di Jepang gitu. Ada tur Jepang juga. Keren. Gitu. Siapa lagi ya? Ya itulah itu sih Yang padel. mungkin ya Padel lagi. tunggu aja gebrakan kita di 2026. Wih. Yang kick off-nya udah mulai dari rilisnya single Room It. Rumit, itu dia ya. Berarti 7 lagu tuh mini album gitu ya, EP? Ya kita nyebutnya apa ya? Mini Soccer ya. mini Iya Mini- benar. Kick off benar. Kick Kan tadi Soalnya kick off kalau tuh. taman mini kejauhan. Kejauhan. Dan kegedean itu taman Kegedean mini. malah, iya. Mini yang Dia enggak mini album gitu. sih sebenarnya. Tapi kan kalau sekarang tuh kayak sebutnya Ya nggak ada itu mini deh. album, Album ada beda Iya. banget kayak 10 tahun lalu kalau misalnya 7 lagu EP. disebut EP. Iya. Tapi kalau sekarang tuh ya udah. Album aja Album lah. aja ya. Album aja, Iya, gitu. Iya benar-benar. Nggak tahu soalnya aturannya gimana yang baku. udah Iya. mulai tergerus sama teknologi nih. Iya. Sebenarnya mah nggak ada aturannya juga sih Iya, ya, iya. suka-suka aja gitu. Tapi
karena biasanya kalau satu album tuh, karena di album sebelumnya 2022 berarti ya? Tiga. 2023, 11 kan ya? Enggak, itu yang The Good Flight tuh berapa sih? 2023. 2023 Itu ya? 7 lagu. 7 lagu juga. Yang sebelumnya, yang 11 lagu mungkin. Sebenarnya. Oke. Menarik juga, berarti kita nantikan kolaboratornya. Ya, ada pokoknya siapa ditunggu aja kita Nah, cover lagu apa. Genre-genrenya. Nah. Yang unik-unik itu dibawa. Kalau dulu ini ya ada punk Apa? gospel pop. Ya benar Ya, benar. benar. Tahu bang. Anak musik, anak skena banget. Ketahuan umurnya juga sebenarnya. Baru mau ngomong ke situ, kamu bener sih ya. Ketahuan jongkok depan ITB beli. Pelaku nih skena. Lagu skena juga. Oh, nih. mesti dibajakan nih berarti dia belinya nih. Pada saat itu kan belum mampu. Susah. Ya, emang agak susah juga kan kita dengerin di mana-mana ya. Benar. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak. Sama-sama, Afif. Afif. Thank Thank you. you. Sudah hadir juga Rocket Rockers di Detik Sore. Nanti mudah-mudahan main lagi juga ketika si album 7 lagu ini. Amin, 2026. 2026 ini udah kick off, Udah kick off. udah rilis rilis. ya, kick offnya udah rilis. Nanti kita nantikan juga main di Detik Sore lagi ya. Kalau begitu kita punya tugas terakhir untuk Rocket Rockers. Apa tuh? Jadi kalau kita bilang Detik Sore boleh dijawab dengan Enggak cuma hore-hore. Enggak cuma hore-hore. ya cuma hore-hore ya. Thank you so much buat Detikers yang juga hari ini sudah nonton. Besok kita balik lagi pokoknya Senin sampai Jumat mulai dari jam 3 sore. Sekarang waktunya Isa pamit. Hai Farhan cabut, sampai jumpa besok di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. See you tomorrow. See you tomorrow, bye-bye. Assalamualaikum, pakai.